Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 601, aku ingin tahu berapa banyak lapisan dan untaian takdir surgawi yang dia miliki. Meskipun Liang Gang dari perdebatan pedang Kunlun memiliki 12 buah suci tingkat 8, kekuatan buah suci tingkat 9 milik Zhang Wei begitu hebat, sehingga satu buahnya dapat dibandingkan dengan dua buah suci tingkat 8 dalam hal kekuatan. Terlebih lagi, ditambah dengan tubuh dewa kuno Zhang Wei dan pukulan bintang laut hitam, kekuatan Zhang Wei jelas melampaui Liang Gang 2 kali lipat. Namun, berhadapan dengan 10 buah suci tingkat 9 milik Zhang Wei dan pukulan dari tubuh dewa kuno miliknya, Yang Xiaotian tetap tenang dan mulai memanfaatkan kekuatan teknik naga awal kuno. Pada saat itu, terdengarlah raungan naga yang menggetarkan langit. Di Kekaisaran Linyuan, semua orang mendengar nyanyian naga yang mengguncang langit. Naga yang perkasa menyelimuti surga. Yang Xiaotian meninju dengan kedua tangannya. Aliran naga esensi suci yang tak berujung terbang keluar. Jutaan naga esensi suci memenuhi langit. Setiap naga esensi suci sebanding dengan tingkat ke-9 alam suci. Kekuatan kolektif jutaan naga esensi suci sungguh menggemparkan bumi. Melihat jutaan naga esensi suci yang menutupi langit, tidak hanya kulit Zhang Wei yang berubah drastis, tetapi ekspresi Dewa Pengobatan Qitian dan Raja Surgawi Xiao juga berubah. Apakah ini teknik naga awal kuno? Seru Dewa Pengobatan Qitian. Teknik naga awal kuno. Semua leluhur yang hadir sangat terkejut mendengar hal ini. Teknik naga awal kuno adalah teknik kultivasi terkuat dari klan naga di era kuno. Itu juga merupakan teknik kultivasi terkuat yang diketahui milik klan naga hingga saat ini. Ledakan. Sementara semua orang terkejut, naga esensi suci yang memenuhi langit bertabrakan dengan kekuatan pukulan Zhang Wei. Buk, buk, buk. Kengerian belaka dari kekuatan yang dilepaskan oleh jutaan naga suci, masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan serangan kekuatan penuh pada tingkat ke-9 alam suci. Hampir seketika, kekuatan pukulan Zhang Wei hancur total. Bahkan dengan tubuh dewa kuno dan 10 buah suci 9 tingkatnya, itu tidak ada gunanya. Meskipun kekuatan suci dari 10 buah suci tingkat 9 itu sangat kuat, namun tidak mampu menahan satu serangan pun dari jutaan naga suci di tingkat ke-9 alam suci. Jutaan naga suci mengalahkan Zhang Wei. Zhang Wei terpental dan terlempar keras keluar arena. Sebuah dampak besar bergema. Saat Zhang Wei terjatuh ke tanah, baju zirah sucinya hancur berkeping-keping, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan nyaris tak bisa bertahan hidup. Semua orang tercengang. Mengenai teknik naga awal kuno, teknik kultivasi terkuat dari klan naga kuno, semua orang telah mendengarnya, tetapi banyak yang baru pertama kali menyaksikan kekuatannya. Teknik naga awal kuno sangatlah ganas dan mendominasi, memiliki kehebatan untuk mencabut gunung dan melampaui dunia. Sungguh tidak dapat disangkal. Tidak mengherankan jika klan naga dapat mendominasi dunia bersama Phoenix dan Qilin selama era Desolate. Pada akhirnya, Yang Xiaotian memenangkan pertandingan pertama. Tidak seorang pun menyangka Yang Xiaotian akan menang melawan Zhang Wei dengan mudah. Menyaksikan Yang Xiaotian berjalan meninggalkan arena, kerumunan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergerak. Dewa Pengobatan Qitian dan Raja Surgawi Xiao dipenuhi dengan keraguan dan spekulasi tentang hubungan Yang Xiaotian dengan klan naga. Setelah era Desolate, meskipun melemah, klan naga masih merupakan klan kuno yang sangat kuat di benua Zongtian. Tidak seorang pun berani mengabaikan kekuatan klan naga. Mungkinkah teknik naga awal kuno milik pemuda ini telah mencapai tingkat ke-13? Renung Dewa Pengobatan Qitian. Petik 2. Pada hari-hari ini, meskipun Yang Xiaotian terutama berfokus pada kultivasi seni bela diri takdir surgawi, teknik naga awal kuno juga mengalami kemajuan, meskipun tidak begitu mencolok. Meski begitu, teknik naga awal kuno telah mencapai lapisan ke-13. Lapisan ke-13 teknik naga awal kuno tidak bisa disebut apa-apa selain menakjubkan. Bahkan di era kuno, hampir tidak ada anggota klan naga kuno yang cukup kuat untuk mengolah teknik naga awal kuno hingga lapisan ke-13. Legenda mengatakan bahwa jika teknik naga awal kuno dikembangkan hingga ke tingkat tertinggi, kekuatan surgawi akan berubah, dan semua naga esensi surgawi bahkan akan berubah menjadi naga sejati. Pada saat itu, kekuatan teknik naga awal kuno akan sangat mengerikan. Raja Surgawi Xiao mengangguk, berseru, usianya 18 tahun, lapisan ke-13 dari teknik naga awal kuno, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil mengolahnya. Di era kuno,
Bahkan bagi para petinggi klan naga yang berhasil membudidayakan teknik naga awal kuno, akan dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk mencapai lapisan ke-13. Dan itu terjadi pada era kuno. Energi spiritual langit dan bumi pada era kuno jauh lebih padat daripada sekarang. Sepertinya jiwa bela diri pemuda ini telah mencapai level 14, kata Dewa Pengobatan Kitian. Untuk berhasil mengolah teknik naga awal kuno, jiwa bela diri seseorang harus setidaknya berada pada level 14. Dan itu adalah hal minimum. Aku ingin tahu apakah akan ada kesempatan untuk melihat jiwa bela diri miliknya selama seleksi awal kekaisaran, kata Raja Surgawi Xiao tiba-tiba, teknik naga awal kuno miliknya telah dikembangkan dengan sangat cepat, jiwa bela diri miliknya pasti luar biasa. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin cepat pula pengembangan teknik naga awal kuno. Dan Yang Xiaotian, di usia 18 tahun, telah mengolah teknik naga awal kuno hingga lapisan ke-13, jiwa bela dirinya jelas bukan level 14 biasa. Dewa Pengobatan Kitian tertawa dan berkata, sebenarnya aku lebih penasaran tentang berapa banyak lapisan takdir surgawi yang dimiliki pemuda ini, karena dia tidak menggunakan kekuatan takdir surgawi, hanya menampilkan teknik naga awal kuno, yang dengan jelas menunjukkan dia sengaja menyembunyikan takdir surgawinya. Raja Surgawi Xiao terkekeh, aku juga ingin tahu berapa banyak lapisan dan untaian takdir surgawi yang dimilikinya. Bukan hanya mereka berdua saja yang penasaran tentang berapa banyak lapisan dan untaian takdir surgawi yang dimiliki Yang Xiaotian, semua prajurit Kekaisaran Linyuan juga ingin mengetahui dengan tepat apa takdir surgawi itu dan berapa banyak untaian yang dimiliki Yang Xiaotian. Dari kemarin hingga hari ini, selalu terjadi perdebatan tentang takdir surgawi macam apa yang dimiliki Yang Xiaotian. Saat pertandingan Yang Xiaotian berakhir, pertandingan para pengikut platform lain juga berakhir satu demi satu. Setelah babak pertama pertandingan semua murid selesai, semua orang melanjutkan dengan mengundi untuk menentukan lawan mereka. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian mengetahui lawannya untuk pertandingan kedua. Lawannya untuk pertandingan kedua ternyata Xie Zhetao, putra mahkota Kekaisaran Linyuan. Dia juga menduduki peringkat keempat di babak pertama. Melihat lawan kedua Yang Xiaotian adalah Xie Zhetao, semua orang terkejut dan suasana pun menjadi heboh. Pertandingan kedua saudara yang adalah melawan putra mahkota Linyuan, nah itu akan menjadi tontonan yang luar biasa, kata Dewa Pengobatan Kitian, matanya berbinar penuh kegembiraan. Xie Zhetao, putra mahkota Linyuan, roh surgawi level 2 tahap akhir. Kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan Zhang Wei yang berada di puncak Sein Realm, level 10. Mata Raja Surgawi Xiao juga berbinar saat dia terkekeh, hanya tidak yakin trik apa yang akan digunakan alkemis pelindung surgawi kita selanjutnya. Meskipun Yang Xiaotian telah mengolah teknik naga awal kuno hingga lapisan ke-13, dengan kekuatan yang tak tertandingi, ranahnya terlalu rendah. Meskipun Yang Xiaotian telah menembus lapisan keempat alam Sein, mustahil untuk menang melawan Xie Zhetao hanya dengan mengandalkan teknik naga awal kuno. Leluhur Kekaisaran Linyuan dan Kaisar Agung Linyuan tidak dapat menahan senyum kecut ketika melihat bahwa pertandingan kedua akan mempertemukan Xie Zhetao melawan Yang Xiaotian. Xie Zhetao, setelah menyadari pertandingan keduanya akan melawan Yang Xiaotian, merasakan gelombang niat bertarung yang tak terduga menyala dalam dirinya. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Xiaotian dan Xie Zhetao melangkah ke peron. Xie Zhetao, yang penuh dengan semangat juang, menatap Yang Xiaotian dan berkata sambil menangkupkan tinjunya, alkemis pelindung surgawi, mohon maafkan aku. Setelah berbicara, pedang Qi-nya melonjak liar, berubah menjadi kolom energi pedang besar, melesat ke langit. Merasakan niat pedang menakjubkan yang terpancar dari Xie Zhetao, semua orang tercengang. 8 niat pedang agung. Xie Zhetao memang telah memahami 8 niat pedang tertinggi. Meski 8 niat pedang tertinggi tidaklah langka, fakta bahwa seorang prajurit tahap roh surgawi tingkat 2 dapat memahaminya sungguh luar biasa. Selama debat pedang Kunlun, meskipun 4 roh Kingsu juga telah memahami 8 niat pedang tertinggi yang agung, ada puluhan ribu variasi niat pedang tertinggi, masing-masing dengan kekuatannya sendiri, dan masing-masing dari 8 niat pedang tertinggi milik Xie Zhetao jelas lebih kuat daripada milik 4 roh Kingsu. Bab 602, Alam Tanpa Pamrih. Tepat pada saat itu, tiba-tiba seluruh tubuh Xie Zhetao mengeluarkan pedang Qi yang secara mengejutkan berubah menjadi pedang naga yang sangat besar. Naga pedang tampak seperti hidup. Aura abadi merasuki ruangan itu. Teknik pedang naga abadi, lapisan ke-11 dari alam pedang naga, kata Raja Surgawi Xiao saat melihat Xie Zhetao dan memuji, tidak buruk.
Dewa pengobatan Kitian juga mengangguk dan berkata, bagi seseorang seusia itu, telah mengolah teknik pedang naga abadi hingga lapisan ke-11 dan telah memahami 8 niat pedang tertinggi, memang, itu patut dipuji. Leluhur Kekaisaran Linyuan berkata dengan rendah hati, kedua bangsawan itu terlalu memujinya, anak muda ini hanya memiliki sedikit bakat dalam ilmu pedang. Pada saat itu, seluruh tubuh Xie Zetao tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang cemerlang dari tulang-tulangnya. Bukan hanya itu saja, darahnya dan dunia laut surgawinya juga memancarkan cahaya pedang yang cemerlang dan dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Tulang pedang tertinggi, jiwa pedang petir, semua orang yang melihat perubahan pada tubuh Xie Zetao sekali lagi tercengang. Tulang pedang tertinggi merupakan jenis tulang pedang yang terkuat, sedangkan jiwa pedang petir merupakan varian jiwa pedang yang mampu memanggil kekuatan guntur dan kilat dari 9 surga. Masing-masingnya langka di dunia ini. Yang Xiao Tian, melihat tulang pedang tertinggi milik Xie Zetao, agak terkejut. Bertahun-tahun yang lalu, selama duelnya dengan Du Hongqing dari Akademi Pemakaman Surgawi, dia melihat tulang pedang tertinggi pada Du Hongqing. Selain kejadian itu, dia tidak pernah bertemu orang lain yang memiliki tulang pedang tertinggi. Dia tidak menyangka akan bertemu tulang pedang tertinggi sekali lagi setelah tiba di benua Zongtian. Namun, saat itu, Du Hongqing terlahir dengan tulang pedang, tubuh pedang, hati pedang, dan jiwa pedang. Sedangkan saat ini, Xie Zetao hanya memiliki tulang pedang dan jiwa pedang saat lahir. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya surgawi melilit tubuh Xie Zetao. Di belakangnya, bayangan dewa yang luas muncul. Tubuh Kaisar Surgawi Abadi. Tubuh Kaisar Surgawi Abadi juga merupakan tubuh surgawi yang tangguh, tidak kalah dengan tubuh dewa kuno milik Zhang Wei. Setelah menyaksikan tubuh Kaisar Surgawi Abadi milik Xie Zetao, sekelompok leluhur terkejut. Kaisar Agung leluhur Kekaisaran Linyuan pernah memiliki tubuh Kaisar Surgawi Abadi, di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Linyuan pernah mendominasi banyak kekaisaran di benua Zongtian, dan bahkan telah menjadi kekaisaran terdepan di Qingsu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Kaisar Surgawi Abadi sekali lagi muncul di langit dan bumi. Tubuh Kaisar Surgawi Abadi, seru Raja Surgawi Xiao saat melihat tubuh Kaisar Surgawi Abadi milik Xie Zetao, sepertinya Kekaisaran Linyuan siap untuk menciptakan kembali kejayaan kunonya. Bahkan dia tidak dapat menyangkal kekuatan Kaisar Agung leluhur Kekaisaran Linyuan di masa lalu. Pertempuran ini sepertinya akan sulit, kata Dewa Pengobatan Kitian sambil melihat ke arah Yang Xiao Tian. Dalam pandangan Dewa Pengobatan Kitian, bukanlah hal yang mudah bagi Yang Xiao Tian untuk menang melawan Xie Zetao, yang memiliki tubuh Kaisar Surgawi Abadi. Pertarungan yang akan terjadi akan sangat melelahkan. Pada saat itu, Xie Zetao menyerang, sosoknya berkelebat, dan pedang surgawinya menerjang ke arah Yang Xiao Tian. Kekuatan tubuh Kaisar Surgawi Abadi, 8 niat pedang tertinggi, tulang pedang tertinggi, dan jiwa pedang guntur semuanya diaktifkan. Tiba-tiba, cahaya surgawi menembus langit. Pedang Ki meraung melewati langit dan bumi. Guntur dari 9 langit bergema memekakkan telinga. Serangan pedang ini dapat mengguncang gunung surgawi kuno. Tepat saat serangan pedang Xie Zetao hendak menusuk Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, berdiri di sana dengan acuh tak acuh, mengganti jarinya dengan pedang dan menyerang dengan santai, melepaskan ki pedang yang mengejutkan yang melesat maju untuk menghadapi serangan pedang Xie Zetao. Terdengar ledakan mendesis. Pedang ki yang mengejutkan meledak keluar. Xie Zetao merasakan suatu kekuatan mengerikan memantul, membuatnya terus-menerus tersandung ke belakang, mundur ke posisi semula. Semua yang menyaksikannya merasa tercengang. Mungkinkah itu kesatuan langit dan manusia? Seru Kaisar Agung Kekaisaran Linyuan saat melihat serangan pedang Xiao Tian. Jika seseorang dapat memahami alam kesatuan langit dan manusia, maka ia dapat memadukan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya ke dalam dirinya. Baru saja, pedang Xiao Tian tampaknya telah menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Pupil mata Raja Surgawi Xiao tiba-tiba mengecil saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak. Itu bukan kesatuan surga dan manusia. Yang membuat semua orang di sekitarnya heran, dia menyatakan, itu adalah alam tanpa pamrih. Apa? Alam tanpa pamrih. Kerumunan itu sangat terguncang. Kesatuan surga dan manusia memungkinkan seseorang untuk menyatu dengan surga dan bumi di sekitarnya dan meminjam kekuatan mereka. Namun di atas kesatuan surga dan manusia terletak alam tanpa diri. Kesatuan langit dan manusia hanyalah tentang menyatunya langit dan bumi di sekelilingnya.
Namun alam tanpa pamrih adalah tentang menjadi surga dan bumi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa ketika Xie Zhetao menyerang Xiao Tian, ia sedang menyerang langit dan bumi di sekitar Xiao Tian, melawan langit dan bumi itu sendiri. Betapapun kuatnya manusia dan dewa, mereka tidak akan mampu melawan langit dan bumi dengan mudah. Kepala Balai Dewa Pedang memandang Xiao Tian, hatinya diliputi badai keterkejutan. Banyak dewa pedang tidak mampu memahami alam tanpa pamrih, namun pemuda berusia 18 tahun ini telah memahaminya. Jika anak ini berlatih ilmu pedang, dia pasti akan menjadi pedang yang mengejutkan semua usia. Pada saat itu, seorang leluhur yang sangat kuno dari Aula Dewa Pedang juga berbicara. Alam tanpa pamrih. Dewa pengobatan Kitian juga bergumam pada dirinya sendiri, mungkin, anak muda ini mungkin mencapai alam yang bahkan Kaisar Surgawi yang sunyi di masa lalu tidak dapat mencapainya. Kaisar Surgawi yang sunyi di masa lalu gagal mencapai wilayah itu dan akhirnya pergi, sambil bersumpah bahwa jika ada orang yang dapat mencapai wilayah itu dalam berjuta-juta masa, mereka akan mewarisi warisannya. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Pengadilan Surgawi telah melihat 17 Kaisar Surgawi, dan tidak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai alam itu. Xie Zhetao, yang mendengar diskusi orang banyak, juga terkejut. Alam tanpa pamrih. Dia menatap Xiao Tian sekali lagi, dan benar saja, dia mendapati Xiao Tian berdiri di sana, di antara batas ilusi dan kenyataan. Aku tidak menyangka bahwa alkemis pelindung surgawi akan memahami alam tanpa pamrih. Xie Zhetao menahan keheranan di hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika memang begitu, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Setelah berkata demikian, dia mengaktifkan kekuatan buah suci dari dunia laut surgawi. Seketika cahaya bergetar, satu demi satu, buah suci membeku di belakangnya. Seperti Zhang Wei, dia memiliki 9 tingkatan buah suci. Tetapi ketika orang banyak melihat 9 tingkatan buah suci milik Xie Zhetao, mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. 13 buah suci tingkat 9. 13 buah suci 9 tingkat. Kurang satu saja, jadinya 14. Bagi semua orang yang hadir, ini hampir merupakan puncak dari apa yang bisa dicapai oleh Holy Fruits. Seperti Zhang Wei, yang telah memadatkan 10 buah suci, ia telah diakui sebagai orang suci nomor 1 di Qingzhou, suatu prestasi yang telah membuat semua orang kagum. Sekarang, Xie Zhetao memiliki 13 buah suci tingkat 9, yang sungguh menakjubkan. Bahkan Dewa Pengobatan Kitian dan Raja Surgawi Xiao pun terguncang. Melihat 13 buah suci 9 tingkat milik Xie Zhetao, Xiao Tian terkejut. Ini adalah kekuatan buah suci yang paling kuat dan melimpah yang pernah dilihatnya sejauh ini. Akan tetapi, meskipun ia terkejut, hal itu tidak cukup membuatnya tercengang. Ketika 13 buah suci tingkat 9 diaktifkan, sosok Xie Zhetao melintas, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Xiao Tian. Kalahkan. Dengan kekuatan dahsyat, dia menusuk Xiao Tian. Dia tahu bahwa meskipun Xiao Tian telah memahami alam tanpa pamrih, itu hanyalah pencerahan baru-baru ini, dan bahkan jika Xiao Tian menjadi satu dengan langit dan bumi, kekuatannya terbatas dan tidak mungkin menahan serangan dari 13 buah suci 9 tingkatnya. Tidak harus, kata Xiao Tian dengan tenang, menghadapi serangan menggelegar dari Xie Zhetao. Saat dia selesai berbicara, tiba-tiba langit dan bumi berguncang. Sebuah kekuatan yang dahsyat meledak dari tubuh Xiao Tian, melesat ke langit tanpa tanda-tanda apapun. Pada saat ini, semua orang menyaksikan suatu pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Bahkan Dewa Pengobatan Kitian dan Raja Surgawi Xiao, bertahun-tahun kemudian, masih tidak dapat melupakan pemandangan yang mereka lihat saat itu. Bab 603, Pertempuran melawan Liang Heng. Dalam kobaran api yang mencapai surga, 10 takdir surgawi yang besar terbang keluar. Dewa Pengobatan Kitian, Raja Surgawi Xiao, dan semua tetua yang hadir belum pernah melihat takdir surgawi sebesar itu. Setiap takdir surgawi tampaknya akan meliputi langit dan bumi. Saat ke-10 takdir surgawi raksasa ini muncul, alun-alun istana kekaisaran, yang menjadi rumah bagi banyak pusat kekuatan kekaisaran Lin Yuan, tiba-tiba tampak menyusut. 12.960 li. Apa? Takdir surgawi macam apa ini? Melihat takdir surgawi yang sangat besar ini yang seakan-akan akan memenuhi seluruh langit, para tetua terkejut satu demi satu. Dewa Pengobatan Kitian dan Raja Surgawi Xiao saling berpandangan, keduanya melihat keheranan di mata masing-masing. Secara serempak, namun dengan suara yang berbeda, mereka berkata, takdir surga purba.
Mendengar Dewa Pengobatan Kitian dan Raja Surgawi Xiao berbicara, semua tetua yang hadir merasa sangat terguncang. Takdir surga purba. Takdir surga purba yang melampaui surga. Dia telah memicu kesengsaraan takdir primordial yang bahkan Kaisar Surgawi yang sunyi tidak bisa. Banyak orang tua yang tercengang. Mereka akhirnya mengerti apa macam takdir surgawi yang maha dahsyat ini. Takdir surga purba yang legendaris, bukankah tepatnya 12.960 li? Xie Zetao, Liang Heng, Wang Yang, masing-masing murid yang dipilih oleh kekaisaran memandang ke 10 takdir surga primordial yang meliputi langit dan bumi di hadapan mereka, terengah-engah. Yang Xiao Tian, sang alkemis pelindung surgawi, sebenarnya telah mengolah 10 takdir surga primordial yang agung. Saat 10 takdir surga primordial yang agung muncul, kekuatan takdir primordial yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Aliran energi meledak dengan suara berisik. Banyak orang tua yang tertiup angin dan tidak stabil kakinya. Di bawah kekuatan luar biasa dari 10 takdir surga primordial, bahkan kekuatan 13 buah suci 9 lapis milik Xie Zetao pun menghilang secara mengejutkan. Yang Xiao Tian mengayunkan pedangnya. Kekuatan 10 takdir surga primordial berubah menjadi pedang surgawi primordial. Sama seperti Xie Zetao yang beberapa saat lalu dengan momentum bagaikan guntur hendak mengalahkan Yang Xiao Tian, terkena hantaman keras dan terpental, pedang surgawinya pun terlebih lagi terpental ke udara. Xie Zetao meludahkan darah dari mulutnya, jatuh ke tanah, dan baru saja berdiri dia melihat pedang surgawi purba melayang di depan alisnya. Melihat pedang surgawi primordial begitu dekat di hadapannya, wajah Xie Zetao dipenuhi dengan kepahitan. Dia mengerti, dia telah kalah. Dia, yang memiliki tubuh kaisar surgawi abadi dan bakat yang sebanding dengan kaisar agung leluhur dari kekaisaran Linyuan mereka, memang suatu hari kalah dari seseorang yang baru saja menerobos ke alam suci tingkat keempat. Transformasi yang terjadi di hadapan semua orang itu menimbulkan kehebohan. Sebelum momen ini, kekuatan takdir surgawi sama sekali tidak mampu menandingi kekuatan buah suci. Tapi sekarang, 13 buah suci 9 lapis telah dikalahkan oleh 10 takdir surga primordial yang agung. Kamu kalah, kata Yang Xiao Tian kepada Xie Zetao. Pernyataan ini menghantam hati Xie Zetao seperti palu yang berat. Wajah Xie Zetao memucat. Dalam seleksi awal kekaisaran, dia, putra mahkota kekaisaran Linyuan, pada tahap akhir tingkat kedua roh surgawi, awalnya memiliki harapan tinggi untuk meraih salah satu dari 3 tempat teratas. Namun sekarang, dia bahkan tidak dapat melewati babak kedua seleksi. Dia memandang semua orang yang hadir. Yang ia lihat hanyalah keheningan di sekelilingnya. Pandangan orang-orang kepadanya hanya dipenuhi dengan desahan penyesalan dan bahkan rasa kasihan. Ya, kasihan. Kejang menyerang jantung Xie Zetao. Ia tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana ia akan menjadi sasaran belas kasihan. Mengambil napas dalam-dalam, Xie Zetao membungkuk kepada Yang Xiao Tian dengan tangan terlipat, "Saya kalah. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan panggung, lalu mengambil pedang surgawinya dari tanah yang jauh, dia meninggalkan alun-alun istana kekaisaran di bawah tatapan semua orang. Xie Zetao dulunya bermandikan kejayaan tak berujung, tetapi sekarang sosoknya dipenuhi dengan kesepian tak berujung. Kaisar Agung Kekaisaran dan para leluhur Kekaisaran Linyuan menyaksikan kepergian Xie Zetao sambil mendesah dalam hati. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, termasuk mereka. Xie Zetao, dengan tubuh kaisar surgawi abadi dan telah membudidayakan 13 buah suci 9 lapis, sebenarnya telah kalah dari seseorang di alam suci tingkat keempat. Keajaiban surgawi abadi. Dewa Pengobatan Kitian berkata sambil menatap Yang Xiao Tian. Dengan kekuatan alam suci tingkat keempat, mengalahkan roh surgawi tingkat kedua yang terlambat, jika pertempuran ini menyebar, nama Yang Xiao Tian akan mengguncang dunia. Raja Surgawi Xiao menatap Yang Xiao Tian dengan perasaan campur aduk dan mendesah, tidak ada yang bisa melampaui ini di sepanjang kekekalan. Bahkan jika seorang puncak alam suci tingkat ke-10 akhir mampu mengalahkan roh surgawi tingkat kedua akhir, dunia akan terguncang, apalagi Yang Xiao Tian yang mengalahkan roh surgawi tingkat kedua akhir dengan kekuatan alam suci tingkat keempat. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sepanjang masa. Di bawah tatapan kompleks dari orang banyak, Yang Xiao Tian melangkah turun dari arena. Wang Yang, memperhatikan sosok Yang Xiao Tian, merasakan keringat di telapak tangannya. Setelah pertempuran ini, jika gurunya mengetahui bahwa ia telah mengambil 100.000 batu roh inferior dari Yang Xiao Tian,
ia takut kulitnya tidak hanya akan terkelupas, tetapi bahkan mungkin rambutnya akan dicabut satu persatu. Setelah kemenangan Yang Xiaotian atas Xie Zhetao, babak kedua kompetisi para murid juga berakhir. Namun, Liang Heng, Wang Yang, Peng Lin, dan yang lainnya, setelah turun dari arena, tidak berani berdiri dekat dengan Yang Xiaotian. Seolah-olah Yang Xiaotian adalah binatang buas yang terpencil dan kuno. Para leluhur tua yang hadir menatap Liang Heng, Wang Yang, dan pemuda alam roh surgawi lainnya dengan ekspresi aneh karena mereka sangat takut terhadap Yang Xiaotian. Mereka yang berada di alam roh surgawi takut terhadap alam suci tingkat keempat, kalau hal itu telah disebutkan sebelumnya, mereka tidak akan mempercayainya. Tetapi sekarang, itu terjadi di depan mata semua orang. Berikutnya adalah putaran ketiga kompetisi. Yang Xiaotian dan yang lainnya melangkah maju untuk mengundi, semua orang secara otomatis memperbolehkan Yang Xiaotian mengundi terlebih dahulu, dan ketika mereka melihat Yang Xiaotian mengundi nomor 2, banyak yang berdoa agar mereka tidak mengundi nomor yang sama. Akhirnya, yang mendapat nomor 2 adalah putra suci keluarga Deng. Melihat putra suci keluarga Deng memperoleh nomor 2, Liang Heng, Wang Yang, dan yang lainnya menghela napas lega, sedangkan putra suci sendiri berwajah pucat pasi. Pada akhirnya, Yang Xiaotian dengan mudah mengalahkan putra suci keluarga Deng. Setelah ronde ketiga, datanglah ronde keempat, kelima. Pertandingan silih berganti berlangsung hingga akhirnya tibalah saatnya perebutan posisi 100 teratas. Setelah 100 teratas muncul 50 teratas, 30 teratas. Akhirnya, 10 teratas kekaisaran Lin Yuan muncul. Liang Heng, Wang Yang, dan Peng Lin semuanya berhasil masuk 10 besar. Melihat Liang Heng, Wang Yang, dan Peng Lin semuanya masuk 10 besar, Raja Surgawi Xiao, bersama dengan mereka dari Aula Dewa Pedang dan keluarga Peng, semuanya menghela napas lega. Yang terjadi selanjutnya adalah perebutan tempat pertama. Yang Xiaotian dan yang lainnya melangkah maju untuk mengundi. Liang Heng dan Yang Xiaotian sama-sama mendapat nomor 1, dan melihat hasil ini, hati Liang Heng hancur. Raja Surgawi Xiao juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran pertama dari 10 besar, muridnya akan bertemu Yang Xiaotian. Tidak peduli siapapun orangnya, orang yang paling tidak ingin dihadapi semua orang dalam pertempuran adalah Yang Xiaotian. Liang Heng meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum terbang ke arena bersama Yang Xiaotian. Dia menatap Yang Xiaotian, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Alkemis pelindung surgawi yang terhormat, mohon beri saya pencerahan." Setelah berbicara, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan kekuatan surgawi mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Roh surgawi tingkat ketiga. Ketika melihat Liang Heng berada di tingkat ketiga roh surgawi, orang banyak pun terkejut. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa Liang Heng berada di puncak tingkat kedua akhir dari roh surgawi. Tampaknya Liang Heng baru saja membuat terobosan, mencapai tingkat ketiga roh surgawi. Tuan Liang Heng telah berhasil menembus level ketiga dari roh surgawi, dan dalam pertarungan yang akan datang, dia belum tentu akan kalah dari alkemis pelindung surgawi yang terhormat, seorang murid berdiskusi. Setelah mencapai alam roh surgawi, menerobos setiap alam minor akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Dengan terobosan Liang Heng ke tingkat ketiga roh surgawi, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Segera setelah itu, pedang Qi di sekitar tubuh Liang Heng meroket, dengan 9 niat pedang tertinggi menyelimutinya. Sebelumnya, Zhang Wei memiliki 8 niat pedang tertinggi. Sekarang, Liang Heng memiliki 9 niat pedang tertinggi. Saat seseorang memahami 9 niat pedang tertinggi, itu berarti Liang Heng telah melangkah ke alam Dewa Pedang. Bab 604, bukan murid Raja Surgawi Xiao, Liang Heng. Petik 2. Melihat Liang Heng telah memahami 9 niat pedang tertinggi dan melangkah ke alam Dewa Pedang, Yang Xiaotian terkejut. Lagi pula, sangat jarang seseorang bisa menguasai 9 niat pedang tertinggi di tingkat ketiga alam roh surgawi. Namun, Yang Xiaotian hanya terkejut dan belum sepenuhnya terkejut. Situasi Xiao, sungguh terpuji bahwa Liang Heng telah menguasai 9 niat pedang tertinggi. Dewa pengobatan Qitian berkata kepada Raja Surgawi Xiao sambil tersenyum saat melihat bahwa Liang Heng telah memahami 9 niat pedang tertinggi. Raja Surgawi Xiao mengangguk dan tersenyum, anak ini hanya butuh waktu sebulan untuk memahami niat pedang tertinggi ke-9. Tiba-tiba, pada saat itu, langit dan bumi berguncang, dan cahaya surgawi meledak dari seluruh tubuh Liang Heng saat kekuatan surgawi meraung. Dewa pengobatan Qitian tercengang dan berseru kaget, pembuluh darah surgawi.
Apakah Liang Heng telah membuka pembuluh darah surgawinya? Raja Surgawi Xiao tersenyum dan berkata, anak ini membukanya beberapa hari yang lalu, dan dia melakukannya dalam satu gerakan, membuka 12 vena surgawi. Di alam bela diri mulia, membuka semua titik akupuntur di tubuh akan memberikan seseorang tubuh abadi. Namun di alam dewa bela diri, membuka semua nadi surgawi memungkinkan tubuh fisik bertransformasi sekali lagi hingga tingkat yang tak dapat dipercaya. Tidak seorang pun dapat hidup selamanya, namun legenda mengatakan bahwa seseorang yang membuka semua nadi surgawi berpotensi mencapai keabadian. Akan tetapi, membuka Divine Veins sangatlah sulit. Sumber.com, diperbarui pada N-on Omicron. Ada 1296 titik akupuntur di dalam tubuh manusia, dan jumlah yang sama dari pembuluh darah surgawi. Pembuluh darah surgawi ini tersembunyi bahkan lebih dalam di dalam tubuh surgawi dan sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dibuka. Beberapa orang di alam roh surgawi bahkan tidak dapat membuka vena surgawi yang pertama setelah puluhan ribu tahun kultivasi yang sulit. Keberhasilan Liang Heng membuka 12 vena surgawi sekaligus sungguh menakjubkan. Ketika semua orang mendengar dari Raja Surgawi Xiao bahwa Liang Heng telah membuka 12 nadi surgawi sekaligus, mereka semua terguncang. Bahkan Wang Yang pun terkejut, sebagai seseorang yang berada di puncak tingkat kedua alam roh surgawi, dia tentu mengerti betapa sulitnya membuka 12 vena surgawi sekaligus. Gurunya adalah Dewa Pedang kedua dari Aula Dewa Pedang, dan tentu saja, bakatnya sangat tinggi. Namun, meskipun telah terkumpul selama bertahun-tahun, ia selalu tidak dapat membuka 12 vena surgawi dalam satu kali percobaan. 12 vena surgawi, ya, kata Yang Xiaotian, menatap Liang Heng dengan ekspresi yang masih tidak berubah. Setelah membuka nadi surgawi, tubuh surgawi semakin diperkuat, dan kekuatan surgawi di dalam diri menjadi semakin kuat dan mendalam. Inilah manfaat dari membuka vena surgawi. Dapat dikatakan bahwa Liang Heng, dengan 12 vena surgawi yang terbuka, lebih dari 10% lebih kuat daripada sebelum dia membukanya. Dengan ke-12 vena surgawi dalam tubuhnya aktif sepenuhnya, kekuatan surgawi di sekitar Liang Heng berubah menjadi lautan luas. Leluhur kekaisaran yang lebih lemah di dekatnya terhuyung mundur karena gelombang kejut. Belum lagi murid-murid yang lainnya. Akan tetapi, saat kekuatan surgawi Liang Heng menyerbu ke arah Yang Xiaotian, seolah-olah ia menemui penghalang tak kasat mata, yang senantiasa tidak dapat mendekati Yang Xiaotian dalam jarak 10 meter. Melihat kejadian ini, ekspresi Liang Heng berubah serius. Pedang dewa muncul di tangannya dan dia menyerang Yang Xiaotian dengan ganas. Ketika dia melancarkan serangannya, Liang Heng tampak berubah menjadi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ki segudang menyelimuti langit dan bumi. Di bawah dorongan roh surgawi tingkat ketiga dan kekuatan 12 vena surgawi, setiap helai pedang ki memiliki kekuatan untuk menembus kota kuno. Semua orang menahan napas dan terus memperhatikan Yang Xiaotian, takut kehilangan sedetik pun. Dewa pengobatan Kitian dan Raja Surgawi Xiao juga berkonsentrasi penuh pada setiap gerakan Yang Xiaotian. Sementara semua orang sangat cemas, Yang Xiaotian tetap tenang. Kali ini, ia memanggil 14 takdir surga purba. 14 takdir surga primordial melayang di atas 9 surga, cahayanya menerangi lapisan demi lapisan ruang di ibu kota Kekaisaran Linyuan. Bahkan tanah di luar ibu kota Kekaisaran Linyuan sepenuhnya diterangi oleh cahaya dari 14 takdir surga primordial. Seluruh ibu kota Kekaisaran dan ruang di luarnya bergetar hebat. Tepat ketika semua orang terbelalak, Yang Xiaotian melancarkan gerakannya, pedang surgawi bayangannya menyerang di tangannya. Saat pedang surgawi bayangan Yang Xiaotian dilepaskan, Yang Xiaotian menjadi satu dengan langit dan bumi, dengan 15 hati pedang yang menyala. Pedang Dewa Bayangan melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan dan menarik perhatian. Petik 2. Petik 2. Di alam takdir surga primordial ke-14, alam tanpa ego, di bawah dorongan hati pedang 15. Cahaya pedang dari pedang Dewa Bayangan melampaui cahaya pedang tak terhitung milik Liang Heng. Suara ledakan terus-menerus bergema. Tangan Yang Xiaotian memegang pedang surgawi bayangan, yang menerobos ribuan cahaya pedang milik Liang Heng, merobek lautan kekuatan surgawinya. Liang Heng, yang telah berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, muncul kembali di hadapan semua orang, diserang oleh pedang bayangan Qi dari Xiaotian dan terlempar keluar dari ruang arena. Sama seperti Xie Zetao, dia terjatuh dengan keras ke tanah di luar panggung. Liang Heng memuntahkan darah segar, wajahnya tampak antara takut dan tidak percaya saat dia menatap Yang Xiaotian. Takdir surga primordial ke-14.
15 hati pedang tak terkalahkan. Dewa pengobatan Qitian, lidah Raja Surgawi Xiao bergetar. Leluhur Kekaisaran Lin Yuan, Kaisar Agung Kekaisaran hampir kehilangan ketenangannya, hampir terjatuh dari tembok istana kekaisaran. Tokoh-tokoh kuat di tempat kejadian menatap takdir surga primordial ke-14 yang tinggi di langit, pikiran mereka menjadi kosong. Takdir surgawi primordial ke-14. Seorang tetua terkesiap, takdir surgawi terkuat dalam sejarah. Dalam pemahaman setiap orang, takdir ke-14 adalah batasnya. Takdir surga primordial merupakan takdir yang paling kuat. Takdir surga primordial ke-14 tidak diragukan lagi merupakan takdir terkuat di dunia. Bagaimana dia mengolah 15 hati pedang? Para tetua aula Dewa Pedang bergumam tidak percaya, tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah seseorang di dunia ini benar-benar dapat membudidayakan 15 hati pedang? Membudidayakan hati pedang 9 warna tidaklah menakutkan, tetapi memiliki 15 hati pedang 9 warna itu menakutkan. Tidak seorang pun mengerti bagaimana Yang Xiaotian mematahkan belenggu dan mengolah hati pedang 9 warna tambahan. Orang-orang di aula Dewa Pedang tak dapat memahaminya, begitu pula Dewa Pengobatan Qitian dan Raja Surgawi Xiao. Pada akhirnya, Yang Xiaotian memenangkan pertarungan ini. Wang Yang menatap Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan Liang Heng, yang telah mencapai tingkat ketiga roh surgawi dan menguasai 9 niat pedang tertinggi, menerobos 12 nadi surgawi, dikalahkan, dari mana sebenarnya monster ini berasal. Ketika Yang Xiaotian turun dari panggung, seluruh tempat hening, tidak ada seorang pun yang bersuara. Menyaksikan Yang Xiaotian turun dari panggung, Raja Surgawi Xiao sekali lagi memikirkan adegan masa mendatang. Dia sekarang hampir yakin bahwa pemuda berbaju biru di depannya adalah pemuda yang sama dari penglihatan masa depan. Memikirkan roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya bersujud di kakinya, hati Raja Surgawi Xiao bergetar. Sementara itu, Peng Fei dan Peng Hui teringat kembali pada perkataan Peng Long sebelumnya, bahwa dalam pertarungan memperebutkan keilahian ini, tuan muda yang pasti akan merebut tempat pertama. Peng Fei begitu menyesal hingga isi perutnya membiru. Selanjutnya, setelah 2 pertarungan berikutnya, Yang Xiaotian menduduki peringkat pertama dalam seleksi awal kekaisaran. Dalam 2 kontes berikutnya, Wang Yang dan Peng Lin sama-sama dikalahkan oleh takdir surga primordial ke-14 milik Yang Xiaotian dan hati pedang ke-15. Tempat pertama Yang Xiaotian dalam seleksi awal kekaisaran Lin Yuan menyebar seperti topan dahsyat, mengguncang seluruh kekaisaran Lin Yuan. Kekaisaran tetangga pun terguncang. Tepat saat seleksi awal kekaisaran Lin Yuan berakhir, seleksi awal kekaisaran Feng Ming, yang diperintah oleh Raja Surgawi Yan, juga berakhir. Raja Surgawi Yan dan Raja Surgawi Xiao keduanya termasuk di antara 10 Raja Surgawi Agung di Istana Surgawi, dan kali ini murid langsungnya juga berpartisipasi dalam seleksi kekaisaran. Dan muridnya, Huang Yuan, ditangkap pertama kali dalam seleksi awal kekaisaran Feng Ming. Muridnya, Huang Yuan, yang memenangi tempat pertama dalam seleksi kekaisaran membawa kegembiraan besar bagi Raja Surgawi Yan, yang merayakannya dengan semua yang kuat di bawahnya. Pada saat ini, Kaisar Besar Kekaisaran Feng Ming memasuki aula utama dengan ekspresi rumit dan berkata kepada Raja Surgawi Yan, "Yang mulia, kami baru saja menerima berita, seleksi awal Kekaisaran Lin Yuan juga telah berakhir, tetapi orang yang merebut tempat pertama bukanlah murid Raja Surgawi Xiao, Liang Heng." Petik 2. Bab 605 Sesuatu terjadi di Qingsu. Raja Surgawi Yan terkejut, bukankah itu Liang Heng? Dia kemudian tertawa, si tua Xiao, selalu membanggakan betapa hebat dan kuatnya muridnya, dan sekarang dia bahkan tidak bisa mengklaim tempat pertama dalam seleksi awal kekaisaran Lin Yuan. Dia lalu bertanya sambil tertawa, muridnya saja tidak bisa mengalahkan Wang Yang, bagaimana dia bisa dianggap hebat dan kuat? Seluruh aula tertawa. Jelas, dalam benak Raja Surgawi Yan, jika Liang Heng tidak dapat mengamankan tempat pertama di Kekaisaran Lin Yuan, maka pastilah Wang Yang dari Aula Dewa Pedanglah yang berhasil. Tanpa diduga, Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming angkat bicara, "Tuanku, orang yang menempati posisi pertama di Kekaisaran Lin Yuan bukanlah Wang Yang." Bukan Wang Yang, Raja Surgawi Yan dan yang lainnya terkejut. Dia adalah seseorang di tingkat keempat alam suci yang menempati posisi pertama di Kekaisaran Lin Yuan, kata Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming dengan ekspresi rumit. Puff! Raja Surgawi Yan dan semua leluhur kuno di aula besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di atas aula, anggur berkualitas disemprotkan seperti air mancur. Semua orang menatap tak percaya ke arah Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming.
Seseorang di tingkat keempat Saint Realm menempati posisi pertama di Kekaisaran Lin Yuan. Raja Surgawi Yan mengira dia salah dengar. Ya, jawab Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming. Namanya Yang Xiaotian. Berusia 18 tahun, dia telah mengolah teknik naga awal kuno hingga lapisan ke-13. Takdirnya adalah takdir surga purba. Selain itu, dia telah mengolah 14 takdir surga primordial. Tidak hanya itu, dia juga telah membudidayakan 15 hati pedang tak terkalahkan. Dan dia telah memahami alam tanpa diri. Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming sangat gembira dan berkata banyak hal dalam satu tarikan napas. Pikiran Raja Surgawi Yan dan semua leluhur kuno di aula itu bergemuruh. 18 tahun, 14 takdir surgawi primordial, 15 hati pedang tak terkalahkan, dan alam tanpa pamrih. Raja Surgawi Yan dan yang lainnya seolah-olah mendengar sesuatu dari buku surgawi. Benar, belum lama ini, dia juga lulus ujian apoteker bintang 9, tambah Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming. Dan itu dengan pil penghancur dewa yang diberkati oleh para dewa. Pil penghancur dewa yang diberkahi oleh dewa. Berusia 18 tahun, apoteker bintang 9. Hati kuat Raja Surgawi Yan bergetar hebat. Pada saat itu, Dewa Pengobatan Kitian juga berada di Aula Alkimia Kekaisaran, secara pribadi memimpin penilaiannya, menyatakannya sebagai keajaiban surgawi. Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, dinyatakan sebagai mukjizat surgawi, dipimpin oleh apoteker pertama, Dewa Pengobatan Kitian sendiri. Awalnya, beberapa leluhur kuno di aula ingin mempertanyakan siapa yang memimpin penilaian Yang Xiaotian ini, tetapi setelah mendengar ini, mereka semua terdiam. Ruangan itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar setetes anggur. Kerumunan itu terdiam cukup lama, seolah masih mencerna berita tersebut. Namun, setelah waktu yang lama, mereka masih merasa berita itu sulit dicerna. 18 tahun, tingkat keempat alam suci, apoteker bintang 9, Raja Surgawi Yan akhirnya berhasil berkata dengan senyum pahit, merasakan bahwa anggur enak yang telah diminumnya semuanya pahit. Jadi, Yang Xiaotian ini, bukankah dia sekarang adalah apoteker termuda di benua Songtian kita? Tanya seorang leluhur kuno dengan ragu-ragu. Apoteker termuda di benua Songtian pada usia 18 tahun. Ya, dia sekarang adalah apoteker termuda di benua Songtian kita, Kaisar Agung Kekaisaran Feng Ming menghela napas. Dikatakan bahwa Dewa Pengobatan Kitian secara pribadi menyatakan bahwa bakat Yang Xiaotian dalam alkimia melampaui dirinya sendiri 100 kali lipat. Dalam 100 tahun, tingkat alkimia Yang Xiaotian akan melampaui miliknya. Raja Surgawi Yan dan yang lainnya sekali lagi tercengang. Sebagai apoteker nomor 1 di benua Songtian, bakat alkimia Dewa Pengobatan Kitian sendiri dikatakan 100 kali lebih rendah dari Yang Xiaotian. Meskipun semua orang merasa ini berlebihan, tetap saja mengejutkan mendengarnya. Sungguh luar biasa, seru Raja Surgawi Yan dengan penuh emosi. Berita dari Kekaisaran Lin Yuan kemungkinan akan segera sampai ke pengadilan surgawi. Dia sudah mengantisipasi seberapa hebat pengadilan surgawi akan terguncang. Beberapa hari kemudian, berita itu akhirnya sampai ke pengadilan surgawi. Hari itu, Kaisar Langit Agung Permulaan mengadakan sidang pagi, duduk di atas tahta Kaisar Langit, dan menanyakan tentang situasi pemilihan awal di berbagai negara bagian dan kekaisaran kepada Jenderal Komandannya, Luo Yuan. Luo Yuan, apakah ada keajaiban yang mengejutkan muncul dari seleksi awal di berbagai negara? Tanya Kaisar Surgawi awal yang agung dari Luo Yuan. Luo Yuan tidak dapat menahan keraguan, mengingat berita mengejutkan yang baru saja dilaporkan dari Kekaisaran Lin Yuan di Qingsu. Apakah ada keajaiban yang mengejutkan muncul di Sensu? Kaisar Langit awal yang agung, menyadari keraguan Luo Yuan dan tanpa mendesak lebih jauh, terus bertanya. Sensu adalah yang terdepan di antara 10 negara besar, yang terbesar ukurannya, dengan kekaisaran yang terkuat, dan paling banyak keajaibannya. Luo Yuan segera menjawab, memang, seorang jenius yang sangat mengejutkan telah muncul di Sensu. Dia adalah putra dewa dari klan Dewa Kekosongan Besar kuno, bernama Eleve Yuan. Orang ini lahir dengan tubuh dewa yang tak terukur, tubuh penjara Mahayana, dan telah mengolah kanon Dewa Kekosongan Besar hingga lapisan ke-13. Dia telah mengolah 14 siklus takdir surga primordial dan 14 siklus buah suci. Dia juga telah memahami 9 niat pedang tertinggi. Selain itu, dia telah membuka 24 vena surgawi dan saat ini berada di fase tengah lapisan ketiga roh surgawi. Mendengar laporan Luo Yuan, semua jenderal yang hadir di aula besar merasa tercengang.
Kitab Suci Kekosongan Besar merupakan salah satu dari 10 kitab suci agung di benua Zongtian, dan Putra Suci Kekosongan Besar ini telah mengolahnya hingga lapisan ke-13, yang mana bukan hal yang mudah. 14 siklus takdir surgawi dan 14 siklus buah suci sama-sama langka di dunia. Mata Kaisar Langit Agung permulaan berbinar setelah mendengar ini, lalu dia mengangguk dan berkata, lumayan. Dia kemudian melanjutkan dengan menanyakan tentang negara bagian Yanzhou dan beberapa daerah lainnya. Ketika sampai pada keadaan Qingzhou, Luo Yuan menundukkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, telah terjadi suatu insiden di Qingzhou, dan hamba tidak dapat berkata apa-apa. Kehilangan kata-kata, Kaisar Langit Awal yang agung tidak dapat menahan rasa bingungnya. Baru saja, datang berita dari Qingzhou yang mengatakan bahwa orang yang menduduki puncak seleksi awal Kekaisaran Linyuan bukanlah Liang Heng, murid dari Raja Surgawi Xiao, melainkan seorang pemuda di alam Sein tingkat keempat, Luo Yuan melaporkan sambil menghela napas dalam-dalam. Seluruh aula menjadi sunyi. Apa katamu? Kaisar Langit Agung juga menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Luo Yuan dengan saksama. Berita terbaru dari Qingzhou melaporkan bahwa tempat pertama dalam seleksi awal Kekaisaran Linyuan diraih oleh seorang pemuda bernama Yang Xiaotian, yang berusia 18 tahun dan berada di level keempat Sein Realm. Suara Luo Yuan mulai bergetar. Ia telah mengolah siklus ke-14 Primordial Heaven Destiny dan siklus ke-15 Invincible Sword Heart. 14 siklus takdir surga primordial. 15 siklus jantung pedang tak terkalahkan. Kaisar Langit Agung awal yang tengah duduk di singgasana, akhirnya tiba-tiba bangkit berdiri sambil gemetar hebat. Di aula besar, puluhan ribu jenderal pengadilan surgawi juga terkejut. Selain itu, dia telah menguasai alam tanpa pamrih. Dia mempraktikkan teknik naga awal kuno dan telah mengolahnya hingga lapisan ke-13, tubuh fisiknya sangat kuat. Namun, selama kompetisi, dia tidak pernah menggunakan tubuh surgawinya, dan sejauh ini, tidak jelas tubuh surgawi mana yang dimilikinya, lanjut Luo Yuan dalam satu tarikan napas. Dia juga lulus penilaian Dewa Pengobatan Bintang 9, yang dipimpin secara pribadi oleh Dewa Pengobatan Qitian. Dewa Pengobatan Qitian secara pribadi menganggapnya sebagai keajaiban surgawi. Karena dia menciptakan pil pemecah dewa yang diberkati oleh para dewa. Berita tentang pemilihan awal Kekaisaran Linyuan akhirnya mulai menyebar ke 10 negara besar. Pada saat itu, Dewa Pengobatan Qitian sedang minum bersama Yang Xiaotian. Sambil minum, Dewa Pengobatan Qitian menyebutkan bahwa dia akan kembali ke Aula Alkimia Kekaisaran di Zongtian keesokan harinya, dan mengundang Xiaotian untuk menemaninya ke sana berkunjung. Baiklah, aku akan pergi dengan senior besok, Xiaotian berpikir sejenak dan berkata. Dia juga ingin mengunjungi Balai Alkimia Kekaisaran di benua Zongtian. Selain itu, karena tidak jauh dari pengadilan surgawi, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi ibu kota surgawi. Bagaimanapun, pertempuran untuk kenaikan ke tingkat dewa sudah dekat, dan lebih baik baginya untuk pergi ke sana lebih awal. Bab 606, 10 ras iblis teratas di era Desolate. Petik 2. Akan tetapi, sebelum pergi, malam itu, Yang Xiaotian pergi ke suatu tempat terpencil dan memanggil 3 api surgawi untuk memurnikan 12 pil pemecah dewa tingkat surgawi kesengsaraan kedua dengan menggunakan ramuan obat tingkat surgawi yang telah dibelinya. Karena kelangkaan bahan obat tingkat dewa, menurut peraturan Aula Apoteker, seorang ahli dewa pengobatan hanya dapat membeli bahan yang cukup untuk memurnikan pil pemecah dewa sebanyak 12 kali dalam setahun. Oleh karena itu, Yang Xiaotian hanya dapat memurnikan 12 pil. Akan tetapi, pil pemecah dewa yang dimurnikannya adalah pil surgawi kelas kesengsaraan kedua, kualitas yang jauh lebih tinggi daripada kelas premium. Jadi, jika ke-12 pil pemecah dewa kelas surgawi kelas kesengsaraan kedua dikonsumsi oleh pohon dewa takdir, maka akan dapat menghasilkan 36 buah dewa takdir. Dengan kecepatan asimilasinya saat ini, 36 buah dewa takdir akan cukup untuk 1 tahun kultivasi. Namun setelah berhasil mencapai tingkat keempat alam suci, kemajuannya melambat secara signifikan. Bahkan jika dia mengasimilasi seluruh 36 buah dewa takdir dan bahkan dengan pohon dewa takdir, untuk bisa mencapai tingkat kelima alam suci akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. 1 tahun, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Bagi yang lain, maju ke tingkat kelima alam suci dalam 1 tahun akan dianggap sangat cepat dan tak terbayangkan, tetapi dia tetap merasa itu terlalu lambat. Terlebih lagi, setelah berhasil menembus tingkat kelima alam suci, waktu yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat keenam akan lebih lama lagi. Kalau terus seperti ini,
akan memakan waktu lebih dari 1 dekade baginya untuk menerobos ke alam roh surgawi. Lebih dari 1 dekade untuk mencapai alam roh surgawi terlalu lama baginya. Setelah perang demi keilahian, dia harus menemukan cara untuk lebih meningkatkan kecepatan kultivasinya. Hari berikutnya, Yang Xiaotian dan Dewa Pengobatan Qitian meninggalkan Kekaisaran Linyuan. Setelah mengetahui Yang Xiaotian sedang menuju ke aula apoteker, Peng Long meminta untuk menemaninya. Setelah beberapa pertimbangan, Yang Xiaotian memutuskan untuk membawa Peng Long. Karena dia tidak terbiasa dengan benua Zongtian, membawa Peng Long bersamanya akan membuat banyak hal lebih mudah. Ketiganya tidak menggunakan kapal terbang, tetapi terbang di udara, melaju kencang dalam perjalanannya. Dengan kekuatan Yang Xiaotian saat ini, begitu dia membentangkan sayap naga sejati, kecepatannya begitu cepat hingga sebanding dengan banyak orang di alam roh surgawi tingkat ke-4, ke-5, atau bahkan ke-6. Dewa Pengobatan Qitian, melihat teknik yang digunakan Yang Xiaotian, tak dapat menahan diri untuk berkomentar, "Saudara Yang, apakah kau menggunakan tahun tanpa jejak dari kuil takdir?" Tahun-tahun tanpa jejak kuil takdir, bahkan di benua Zongtian, adalah salah satu teknik yang paling terdepan. Bergerak tanpa jejak, sangat cepat. Jika dibudidayakan sampai puncak, tidak akan ada jejak yang tertinggal sama sekali, bahkan tidak ada aroma atau aura yang tertinggal di angkasa. Yang Xiaotian mengangguk, "Aku memperoleh tahun tanpa jejak dari kuil takdir beberapa waktu lalu dan mempraktikkannya. Di antara buku petunjuk teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Dewi Takdir, ada teknik tahun tanpa jejak, yang menurut Yang Xiaotian sangat bermanfaat, jadi ia pun mengolahnya." Dia tidak hanya mengolah tahun-tahun tanpa jejak milik Dewi Takdir, tetapi dia juga melatih bayangan hantu tanpa bentuk yang ditinggalkan oleh Grandmaster Netherworld. Dalam beberapa hal, bayangan hantu tak berbentuk tidak kurang dari tahun-tahun tanpa jejak. Selain itu, Formless Ghost Shadow membuatnya semakin mudah untuk bergerak di malam hari. "Apakah senior tahu tentang kuil takdir?" Yang Xiaotian bertanya dengan santai. Dewa Pengobatan Qitian mengangguk, "1.000.000 tahun yang lalu, Dewi Takdir adalah wanita cantik nomor 1 di benua Zongtian. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali, kami punya sedikit hubungan." Yang Xiaotian terkejut. Dewi Takdir merupakan kecantikan nomor 1 di benua Zongtian 1.000.000 tahun yang lalu. Ini sungguh tidak terduga. Namun, 1.000.000 tahun yang lalu, Dewi Takdir menghilang. Dewa Pengobatan Qitian menggelengkan kepalanya, "Menghilang tanpa jejak." "Menghilang?" Yang Xiaotian bertanya, apakah maksud senior ada misteri di balik hilangnya Dewi Takdir? Dewa Pengobatan Qitian merenung, ada yang mengatakan hilangnya dia berhubungan dengan harta rahasia Kaisar Surgawi yang sunyi. Harta karun rahasia Kaisar Surgawi yang sunyi. Sebuah pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian. Namun, Dewa Pengobatan Qitian tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang topik ini dan mengalihkan pembicaraan. Dengan menghilangnya Dewi Takdir, para pengikut kuil takdir telah bersembunyi di hutan takdir selama 1.000.000 tahun, tidak muncul di dunia sejak saat itu. Konon, dalam pertarungan memperebutkan gelar keilahian ini, para pengikut kuil takdir juga turut berpartisipasi. Salah satu dari mereka berhasil meraih juara pertama dalam seleksi awal Kekaisaran Cahaya Mendalam, dan juga merupakan murid paling menakjubkan dari Yunsu. Petik 2. Menjadi murid yang paling memukau di negara manapun, bakat seseorang pastilah menakjubkan. Yang Xiaotian terkejut, dia tidak menyangka bahwa Dewi Takdir telah mendirikan kekuatan yang disebut kuil takdir di benua Zongtian bertahun-tahun yang lalu. "Senior, apakah Anda tahu nama murid dari kuil takdir ini?" tanya Yang Xiaotian. Dewa Pengobatan Qitian menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kemudian dia berkata, "Namun, saat itu, selain Dewi Takdir dan muridnya, tetua zaman, tidak ada seorang pun di kuil takdir yang berhasil mengolah seni bela diri takdir surgawi. Kuil takdir tidak lagi memiliki kejayaan kunonya. Terlebih lagi, ketika Dewi Takdir menghilang, pedang Dewa Takdirnya pun ikut menghilang. Tanpa pedang Dewa Takdir, teknik pedang kuil takdir lainnya hanya biasa-biasa saja." Pedang Dewa Takdir. Yang Xiaotian merasa tergerak secara emosional. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang rahasia kuno ini. Kemudian, Yang Xiaotian mengetahui dari Dewa Pengobatan Qitian bahwa pedang Dewa Takdir merupakan salah satu pedang dewa terkuat di benua Zongtian, dan banyak ahli ilmu pedang dari kuil takdir dan benua Zongtian masih mencari pedang Dewa Takdir. Namun, menemukan pedang Dewa Takdir tidaklah mudah, kata Dewa Pengobatan Qitian. Seperti pengadilan surgawi yang telah mencari pedang surgawi yang sunyi selama bertahun-tahun, namun masih belum ada kabar.
Pedang surgawi yang sunyi merupakan pedang suci milik Kaisar Surgawi yang sunyi di masa lampau. Ketiganya bepergian dan berkultivasi secara bersamaan. Di waktu luang mereka, Yang Xiaotian berdiskusi tentang alkimia dengan Dewa Pengobatan Qitian. Meskipun tingkat alkimianya tinggi, pengalamannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Dewa Pengobatan Qitian, dan setelah menghabiskan waktu bersama Dewa Pengobatan Qitian, pengetahuan Yang Xiaotian berkembang pesat. Kadang-kadang, Dewa Pengobatan Qitian juga akan berbagi dengannya rahasia-rahasia dari zaman kuno dan primordial. Selama pertempuran kenaikan ini, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari keluarga Tian, Dewa Pengobatan Qitian secara khusus mengingatkan. Karena Kaisar Langit awal yang agung ingin memilih pengikut dan Kaisar Langit berikutnya, keluarga Tian tentu saja tidak akan rela menyerahkan tahta kepada orang luar. Oleh karena itu, mereka akan mencari cara untuk menghentikan dan menghadapi murid-murid paling menakjubkan dari 10 negara bagian. Permukaan benua Zongtian tampak tenang, tetapi di bawahnya, arus bawah sedang berkecamuk. Beberapa bulan berlalu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya telah tiba di Yunzhu, dan di luar Yunzhu terbentang Shenzhou, tempat aula utama aula apoteker dan ibu kota surgawi dari pengadilan surgawi berada. Tepat ketika mereka melewati sebuah kota kecil, mereka tiba-tiba mencium bau darah yang kuat. Bahkan kematian puluhan atau ratusan orang tidak dapat menjelaskan penyebab bau darah yang begitu menyengat. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memasuki kota, mereka melihat kota itu dipenuhi mayat. Puluhan ribu orang di seluruh kota telah terbunuh, tidak ada yang selamat. Bahkan anak-anak dan orang tua pun tak luput dari dampaknya. Namun, tidak ada luka pada orang-orang ini. Tiba-tiba, dengan lambaian tangannya, Dewa Pengobatan Qitian menyebabkan getaran di atas kota saat sisa-sisa Ki Iblis berkumpul bersama. Ki Iblis ini berbeda dari Ki biasanya, warnanya hijau tua. Saat melihat Ki Iblis hijau tua ini, Dewa Pengobatan Qitian dan Peng Long mengubah ekspresi mereka. Ki Setan Jiuyu, Ki Iblis Jiuyu, Yang Xiaotian terkejut, klan Iblis Jiuyu. Selama era Desolate, terdapat 10 ras iblis besar. Klan Iblis Jiuyu merupakan salah satu dari 10 ras iblis besar di era Desolate. Betapa mengerikannya 10 ras iblis besar di era Desolate, tak terlukiskan. Bahkan ketika Kaisar Surgawi Desolate bersekutu dengan semua benua, mereka tidak dapat sepenuhnya memusnahkan ras iblis ini. Di benua Dewa Biru, Dewa Kematian Abadi dan Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan sebenarnya merupakan murid dari klan Iblis Abadi dan Sekte Iblis Dunia Bawah dari 10 ras iblis besar di era Desolate. Dan mereka hanyalah murid inti dari klan Iblis Abadi dan Sekte Iblis Dunia Bawah, bahkan bukan tetua. Bab 607. Petik 2. Bahkan sekarang, sekadar penyebutan 10 klan iblis kuno besar dari era Desolate masih mengubah ekspresi orang-orang. Karena alasan ini, Peng Long dan Dewa Pengobatan Qitian mengubah ekspresi mereka saat melihat Jiuyu di Menqi. Klan Iblis Jiuyu telah muncul. Dewa Pengobatan Qitian berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dengan masa hidup Kaisar Surgawi awal yang agung akan segera berakhir, kemunculan klan Iblis Jiuyu sama sekali bukan kabar baik bagi benua Zongtian dan benua lainnya. Jika itu adalah iblis besar yang tak tertandingi atau motua yang menakutkan yang muncul, Dewa Pengobatan Qitian tidak akan begitu khawatir. Namun, klan Iblis Jiuyu berbeda. Klan Iblis Jiuyu tidak hanya mewakili satu iblis besar yang menakutkan. Tetapi jumlahnya tak terbatas. Kekacauan besar akan segera terjadi, kata Dewa Pengobatan Qitian kepada Yang Xiaotian. Kita harus segera kembali ke Shenzhou. Karena itu, mereka bertiga mempercepat langkah menuju Shenzhou. Karena munculnya klan Iblis Jiuyu, mereka bertiga merasa berat hati. Dalam perjalanan mereka menjumpai beberapa kota kecil lainnya yang telah dihancurkan. Meski itu bukan hasil karya klan Iblis Jiuyu, namun itu jelas tidak biasa. Kalau saja itu adalah pertikaian antara sekte dan keluarga biasa, itu tidak akan mengakibatkan hancurnya begitu banyak kota kecil. Terlebih lagi, Yang Xiaotian selalu merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Perasaan ini membuatnya sangat gelisah. Pihak lain mungkin waspada terhadap Dewa Pengobatan Qitian, itulah sebabnya mereka tidak bergerak melawannya. Sementara Yang Xiaotian dan yang lainnya bergegas menuju Shenzhou, di dalam ibu kota surgawi, di dalam tanah yang sangat luas, para ahli keluarga Tian berkumpul di sebuah aula. Patriark keluarga Tian, Tian Ziqing, mengeluarkan sebuah daftar dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah daftar murid-murid paling cemerlang dalam seleksi kekaisaran ini, totalnya 100 orang.
Identitas dan teknik kultivasi mereka telah saya selidiki. Coba lihat, imbuhnya. Para petinggi keluarga Tian melihat daftar itu. Dan di puncak daftar itu adalah nama Yang Xiaotian. Hampir semua tatapan mata tertuju pada nama Yang Xiaotian. Setelah seleksi awal Kekaisaran Linyuan, nama Yang Xiaotian menjadi terkenal di seluruh dunia dan menggemparkan dunia. Saat ini, ancaman terbesar bagi Jun Heng adalah Yang Xiaotian dan Zhao Wan, renung seorang leluhur keluarga Tian. Zhao Wan merupakan yang terdepan di antara generasi muda keluarga Zhao, dan juga salah satu tokoh paling cemerlang di generasinya di benua Zhongtian. Leluhur keluarga Tian lainnya menggelengkan kepalanya, menurutku Yang Xiaotian ini adalah ancaman terbesar bagi Jun Heng dalam pertempuran untuk mendapatkan status dewa ini. Semua orang menyebut Yang Xiaotian dengan nada aneh. Sebelum seleksi kekaisaran, keluarga Tian tidak dapat membayangkan bahwa alam suci berlapis 4 akan mengancam putra surgawi mereka. 14 takdir surga primordial, 15 hati pedang tak terkalahkan, alam tanpa pamrih, 13 lapisan teknik naga awal kuno, Tian Ziking, patriark keluarga Tian, juga berkata dengan serius, tuan muda yang ini pasti memiliki gerakan tersembunyi lainnya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Ketika dia berkata demikian, hasrat membunuh dalam hatinya membuncah. Namun, aku sudah memeriksanya, dan dia telah bersama Dewa Pengobatan Kitian beberapa hari ini, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, kata seorang leluhur keluarga Tian. Sebagai alkemis nomor 1 di benua Zhongtian, Dewa Pengobatan Kitian tidak hanya unggul dalam bidang alkimia. Kekuatan pribadinya juga dianggap sebagai salah satu yang terbaik dan masuk dalam 10 besar ahli di benua Zhongtian. Banyak raja surgawi tidak sebanding dengan Dewa Pengobatan Kitian. Membunuh Yang Xiaotian di bawah pengawasannya adalah hal yang mustahil. Dia tidak bisa selalu bersama Dewa Pengobatan Kitian, Tian Ziking, patriark keluarga Tian, berkata dengan dingin. Hubungi Kalajengking Surgawi, dan beritahu mereka untuk mencari kesempatan bertindak. Kalajengking Surgawi adalah organisasi pembunuhan terbesar di benua Zhongtian. Ya, patriark. Faktanya, keluarga Tian bukanlah satu-satunya di benua Zhongtian yang menginginkan Yang Xiaotian mati. Selain keluarga Tian, ada juga keluarga Zhao. Petik 2. Zhao Rong telah kembali ke keluarga Zhao. Atas dorongan Zhao Rong, patriark keluarga Zhao juga mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Yang Xiaotian. Namun, Yang Xiaotian tidak menyadari perkembangan ini. Setelah perjalanan panjang, ia, bersama dengan Dewa Pengobatan Kitian dan Peng Long, akhirnya tiba di Aula Apoteker benua Zhongtian. Aula Apoteker di benua Zhongtian tidak terletak di dalam kota, melainkan di dataran luas. Istana demi istana berdiri tegak, megah dan megah. Di antara istana-istana, banyak sekali tokoh yang berlalu lalang. Tokoh-tokoh ini, yang datang dari kekuatan utama benua Zhongtian, berada di sana untuk mencari ramuan, membeli bahan obat, atau menjual bahan obat langka ke aula apoteker. Banyak apoteker yang mengenakan jubah apoteker tampak sibuk ke sana kemari tanpa henti. Dan semuanya adalah apoteker bintang 7 atau lebih. Hanya mereka yang memiliki apoteker bintang 7 atau lebih tinggi yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan aula apoteker benua Zhongtian. Melihat kedatangan Dewa Pengobatan Kitian, banyak apoteker dan tokoh terkemuka segera membungkuk memberi hormat dari kejauhan. Setelah Dewa Pengobatan Kitian dan kelompok 3 orang termasuk Yang Xiaotian pergi, banyak apoteker dan tokoh terkemuka tidak dapat menahan diri untuk berbisik di antara mereka. Apakah anak muda itu adalah alkemis pelindung surgawi? Pasti dia. Cek-cek, di usia 18 tahun, dia meramu pil penghancur dewa yang mendapat berkah dari para dewa. Sungguh prestasi yang luar biasa, aku khawatir tidak akan ada yang bisa menghancurkannya di masa depan. Orang banyak berdiskusi. Tuan, Anda telah kembali. Tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di gerbang aula apoteker, seorang wanita cantik bergaun hijau muncul dari aula besar dan dengan gembira menyambut Dewa Pengobatan Kitian. Wanita di hadapan mereka memiliki kecantikan alami. Sekilas, dia tidak mempesona, tetapi dia menyenangkan dipandang dan menarik perhatian orang. Dewa Pengobatan Kitian menatap wanita itu dan tersenyum, Xiaoxue sayangku, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah alkemis pelindung surgawi, datang dan temui alkemis pelindung surgawi. Kemudian dia menoleh ke Yang Xiaotian sambil tersenyum, ini muridku Ren Xiaoxue. Ren Xiaoxue mendekat, membungkuk pada Yang Xiaotian, dan berkata, Ren Xiaoxue memberi hormat kepada alkemis pelindung surgawi agung. Dia adalah apoteker bintang 8 dari aula apoteker,
dan Yang Xiaotian adalah dewa pengobatan bintang 9, jadi menurut aturan, sikap hormat itu perlu. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, Nona Xiaoxue, tidak perlu formalitas seperti itu. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Tuan Muda Yang. Dalam perjalanan ke sini, Senior Qitian tidak henti-hentinya memuji Anda. Dalam perjalanannya, Dewa Pengobatan Qitian memang tak henti-hentinya membanggakan murid perempuan kesayangannya di hadapan Yang Xiaotian. Sebagai Dewa Pengobatan nomor 1 di benua Zongtian, Dewa Pengobatan Qitian hanya mengambil satu murid dan sangat menyayangi Ren Xiaoxue. Ren Xiaoxue tersenyum lebar dan menatap Yang Xiaotian dengan mata indahnya, sambil berkata, akhir-akhir ini, para apoteker di Aula Apoteker juga memuji sang alkemis pelindung surgawi agung. Semua orang tertawa. Rombongan memasuki Aula Apoteker. Apakah Tuan Badai dan yang lainnya ada di sini? Tanya Dewa Pengobatan Qitian. Lord Storm dan 3 orang lainnya telah menunggu kedatangan guru. Ren Xiaoxue menjawab dengan cepat. Dewa Pengobatan Qitian, Dewa Pengobatan Badai, Dewa Pengobatan 4 Musim, Dewa Pengobatan 9 Phoenix, dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang merupakan 5 Dewa Pengobatan Bintang 10 satu-satunya di Aula Apoteker benua Zongtian. Kali ini, Dewa Pengobatan Qitian mengumpulkan mereka berempat tidak hanya untuk membahas masalah klan iblis Jiuyu tetapi juga untuk berkonsultasi dengan mereka tentang suatu masalah. Xiaoxue, pertama-tama ajak saudara yang berkeliling Aula, kata Dewa Pengobatan Qitian kepada Ren Xiaoxue. Aku akan pergi sebentar. Ren Xiaoxue mengangguk setuju. Ren Xiaoxue kemudian mengajak Yang Xiaotian dan Peng Long bertamasya ke Aula Apoteker. Di Aula dalam, Dewa Pengobatan Qitian berdiskusi tentang masalah klan iblis Jiuyu dengan Dewa Pengobatan Badai dan yang lainnya, semuanya terkejut. Selain itu, ada hal lain yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua, kata Dewa Pengobatan Qitian sambil menatap keempat orang itu, aku ingin mencalonkan Yang Xiaotian sebagai tetua di Aula Apoteker kita. Jabatan tetua di Aula Apoteker memegang wewenang besar karena tidak ada tetua tertinggi di atas wakil kepala aula, orang berikutnya yang berhak menduduki jabatan tersebut adalah tetua. Tidak mungkin. Begitu perkataan Dewa Pengobatan Qitian selesai diucapkan, Dewa Pengobatan Badai langsung menyuarakan penolakannya, dengan nada tegas. Bab 608, pamerkan beberapa trik. Ketika Dewa Obat Badai Zhao Yun segera menentang gagasan itu dan dengan tekad seperti itu, Dewa Obat Qitian agak terkejut. Dewa Pengobatan 4 Musim juga angkat bicara, aku juga merasa bahwa mengangkat Yang Xiaotian sebagai tetua Aula Apoteker agak tergesa-gesa dan gegabah. Meskipun tingkat alkimia Yang Xiaotian sangat tinggi, dia baru berusia 18 tahun. Jelas, dia juga tidak setuju dengan keputusan menjadikan Yang Xiaotian sebagai penatua di Aula Apoteker. Dewa Pengobatan 9 Phoenix dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang keduanya tetap diam, tidak menyuarakan dukungan maupun pertentangan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan prosedur normal, Dewa Pengobatan Qitian memikirkannya dan berkata. Jika mereka mengikuti prosedur normal, maka akan melalui penilaian berlapis-lapis. Pada saat ini, Ren Xiaoxue memimpin Yang Xiaotian ke aula depan Aula Apoteker. Aula depan ramai dengan orang yang datang dan pergi, dengan banyak tokoh kuat yang datang untuk transaksi material. Aula Apoteker Kekaisaran Benua Zongtian jauh lebih besar daripada Aula Apoteker Kekaisaran Linyuan dan memiliki lebih banyak variasi material. Banyak material langka yang tidak ditemukan di Aula Apoteker Kekaisaran Linyuan dapat dilihat di sini. Tepat saat Ren Xiaoxue menjelaskan situasi di Aula Apoteker Zongtian kepada Yang Xiaotian, tiba-tiba, sekelompok apoteker datang dari kejauhan. Apoteker terkemuka adalah seorang pria muda. Pemuda itu, yang mengenakan jubah seorang alkemis bintang 8, tampak sombong dan berjalan dengan hidung terangkat ke udara. Saat melihat alkemis bintang 8, alis Ren Xiaoxue berkerut, jelas dia tidak menaruh perasaan baik terhadapnya. Sumber.com, diperbarui pada N-Omikron, S-Omikron. Pemuda itu mendekati Ren Xiaoxue dan Yang Xiaotian, lalu berkata kepada Ren Xiaoxue sambil tersenyum, Saudari Ren, apakah ini alkemis pelindung surgawi, Tuan? Meskipun tidak menyukai pemuda itu, Ren Xiaoxue tetap mengangguk. Pemuda itu memberi hormat dengan kepalan tangan kepada Yang Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, jadi, memang benar dia adalah alkemis pelindung surgawi, Tuan. Alkemis pelindung surgawi itu memang sangat mudah. Biasanya, seorang alkemis bintang 8 perlu membungkuk di hadapan seorang alkemis bintang 9 seperti Yang Xiaotian, tetapi pemuda itu hanya memberi hormat sambil mengepalkan tangan, tampak sangat familiar.
Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Yang Xiao Tian, melihat sikap acuh tak acuh orang lain, tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Sebagai seorang alkemis bintang 8, tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus membungkuk ketika melihat dewa pengobatan bintang 9? Senyum pemuda itu menegang, dan di bawah tatapan mata semua orang, dia tetap membungkuk dan berkata, "Namaku Zhao Dingyi, aku telah bertemu dengan alkemis pelindung surgawi, Tuan. Tuanku adalah dewa obat badai," lanjutnya sambil meninggikan suaranya, "kudengar bahwa alkemis pelindung surgawi telah menghasilkan pil pemecah dewa keajaiban surgawi yang dilindungi oleh para dewa dalam waktu kurang dari 1/4 jam, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa." Kemudian dia menambahkan, "Namun, alkemis pelindung surgawi hanya ada di alam suci, kan? Sungguh sulit dipercaya bahwa seseorang di alam suci dapat memurnikan pil penghancur dewa yang dilindungi oleh para dewa." Pernyataan terakhir itu jelas merupakan tantangan bagi Yang Xiaotian. Itu sama sekali tidak bisa dikatakan secara gamblang bahwa Yang Xiaotian, seorang individu biasa di alam suci, tidak mungkin bisa memurnikan pil pemecah dewa keajaiban surgawi. Jadi, status dewa pengobatan bintang 9 Yang Xiaotian pasti palsu. Berbagai tokoh kuat di aula itu tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Para penonton mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ekspresi Ren Xiaoxue menjadi gelap. "Zhao Dingyi, apakah Anda mempertanyakan alkemis pelindung surgawi, Tuan, dan guruku?" Bagaimanapun, dewa pengobatan Qitianlah yang memimpin penilaian Yang Xiaotian. Namun, Zhao Dingyi tetap tenang, melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, "Nona Ren, Anda bercanda. Sebagai seorang alkemis bintang 8, bagaimana mungkin saya berani mempertanyakan dewa pengobatan Qitian yang agung? Implikasinya, jika dia adalah dewa pengobatan bintang 10, maka dia akan berani bertanya." Dia kemudian menoleh ke Yang Xiaotian, "Saya tidak mempertanyakan sang alkemis pelindung surgawi, Tuan, tetapi fakta bahwa sang alkemis pelindung surgawi, yang hanya berada di tingkat keempat alam suci, mampu memurnikan pil penghancur dewa yang dilindungi oleh para dewa, itu terlalu tidak masuk akal." Banyak apoteker di aula apoteker merasa sulit mempercayainya, jadi mereka semua ingin melihat langsung bagaimana alkemis pelindung surgawi melakukannya. Petik 2. Alkemis pelindung surgawi, tunjukkan kami satu atau dua trik, mengapa tidak, agar kami dapat memperluas wawasan kami. Mendengar seorang apoteker bintang 8, meminta dia menunjukkan keahliannya dengan cara meramu pil pemecah dewa, yang diberkati oleh para dewa, untuk memperluas wawasan mereka, ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Meramu ramuan tingkat surgawi yang dilindungi para dewa merupakan keajaiban surgawi. Karena ini adalah mukjizat surgawi, maka tidak mungkin bisa berhasil dibuat setiap saat. Zhao Dingyi jelas-jelas mencari masalah. Melihat ekspresi wajah Yang Xiaotian, Zhao Dingyi tersenyum dan berkata, "Mungkinkah alkemis pelindung surgawi tidak dapat meramu pil pemecah dewa yang diberkati oleh para dewa? Mungkinkah rumor baru-baru ini salah?" Semua orang di aula besar memusatkan pandangan mereka pada Yang Xiaotian. "Tunjukkan satu atau dua trik kepadamu, untuk memperluas wawasanmu," kata Yang Xiaotian, ekspresinya tenang. Senyum Zhao Dingyi tampak berseri-seri, "Saya masih meminta sang alkemis pelindung surgawi untuk mencerahkan saya." Akan tetapi, belum sempat dia selesai bicara, tiba-tiba Yang Xiaotian menamparkan mukanya. Memukul. Suara tamparan yang keras bergema. Tangan Yang Xiaotian mendarat tepat di pipi kiri Zhao Dingyi. Zhao Dingyi langsung memiliki bekas telapak tangan yang jelas di pipi kirinya, dia tertegun oleh tamparan itu dan menjadi sangat marah, "Kamu." Tetapi Yang Xiaotian menamparnya lagi di pipi kanan, kali ini lebih keras, menyebabkan seluruh pipi kanan Zhao Dingyi membengkak dan membuatnya terpental. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang di aula besar itu benar-benar tercengang. Zhao Dingyi, sebagai murid langsung Dewa Pengobatan kedua dari benua Zongtian, Dewa Pengobatan Badai, adalah seseorang yang bahkan dihormati oleh alkemis bintang 9, dan yang praktis berlenggak-lenggok di aula apoteker. Sekarang, dia telah ditampar. Dan bukan hanya sekali, tapi dua kali. Yang Xiaotian, kau, Zhao Dingyi menggerutu marah, menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. "Bukankah kau memintaku untuk menunjukkan apa yang bisa kulakukan, untuk mencerahkanmu? Sekarang kau telah melihatnya," jawab Yang Xiaotian, tampak tidak terpengaruh. "Lagi pula, apa kau, seorang apoteker bintang 8, berani memintaku melakukan alkimia untuk mencerahkanmu?" Dalam perjalanannya ke sini,
dia telah meluangkan waktu untuk mempelajari identitas kelima Dewa Pengobatan Bintang 10 dari Balai Apoteker dan menyadari bahwa Dewa Pengobatan Badai dan muridnya berasal dari keluarga Zhao. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak berniat bersikap sopan dalam menghadapi provokasi Zhao Dingyi. Yang Xiaotian melanjutkan, bukankah gurumu adalah Dewa Pengobatan Bintang 10? Biarkan dia meramu pil penghancur dewa yang diberkati oleh para dewa dan mencerahkan kita juga. Wajah Zhao Dingyi berubah menjadi ungu gelap, dan dia berdiri, berniat untuk melawan. Namun mengingat berbagai kisah tentang terpilihnya Yang Xiaotian di Kekaisaran, dia akhirnya menahan amarahnya. Akhirnya, ia meninggalkan aula itu dengan perasaan malu, dikelilingi oleh orang banyak. Namun saat dia hendak pergi, tatapan yang dia berikan kepada Yang Xiaotian adalah tatapan kebencian yang begitu kuat seakan-akan dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Ren Xiaoxue memperhatikan kepergian Zhao Dingyi, kekhawatiran terpancar di matanya. Dewa Obat Badai dan muridnya berasal dari keluarga Zhao, kekuatan super yang hanya kalah dari keluarga Tian. Kali ini, setelah ditampar 2 kali, Zhao Dingyi pasti bukan orang yang membiarkan keadaan berlalu begitu saja, mengingat kepribadiannya yang seperti harimau yang suka tersenyum. Alkemis pelindung surgawi, Zhao Dingyi berasal dari keluarga Zhao dan mungkin tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Harap berhati-hati, Ren Xiaoxue tidak dapat menahan diri untuk berkata. Tidak apa-apa, Yang Xiaotian menjabat tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Ren Xiaoxue mengatur istana untuk Yang Xiaotian dan Peng Long untuk tinggal. Sementara Ren Xiaoxue sedang mengatur tempat tinggal untuk Yang Xiaotian dan Peng Long, Dewa Obat Badai Zhao Yun mendidih saat melihat pipi kiri dan kanan muridnya Zhao Dingyi yang bengkak. Wajahnya penuh dengan kebencian, dan dia mengepalkan ramuan obat di tangannya menjadi bubuk, seolah ingin menghancurkan Yang Xiaotian menjadi berkeping-keping. Tamparan di wajah muridnya itu seperti tamparan di wajahnya sendiri. Bab 609 Klan Surgawi Kirin Yang Sunyi. Hari berikutnya, Yang Xiaotian sedang berlatih teknik pedang naga hitam di halaman. Dengan satu ayunan pedangnya, sejumlah besar pedang ki hitam meledak. Tampaknya pedang ki hitam akan meledakkan paviliun di depan menjadi debu, ketika tiba-tiba, pedang ki hitam mengalami transformasi dan mengembun menjadi naga hitam yang luar biasa. Naga hitam itu bergerak-gerak. Ia berkeliaran terus-menerus di dalam pelataran, tampak seperti naga hitam yang tampak hidup. Melihat naga hitam yang terbentuk dari pertemuan ribuan ki pedang, Yang Xiaotian tersenyum. Setelah berhari-hari berlatih tanpa henti dan tekun, ia akhirnya berhasil mengolah teknik pedang naga hitam hingga ke tingkat penguasaan puncak. Selanjutnya, dia akan mengembangkan 9 gaya pedang, menerobos ke 9 niat pedang tertinggi. Tepat pada saat ini, Peng Long datang melapor dari luar istana. Yang Xiaotian menarik kembali pedang ki hitam dan membiarkan Peng Long masuk. Setelah Peng Long masuk, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Tuan Muda, baru saja ada berita bahwa seorang murid dari klan Surgawi Kirin Desolate telah muncul dalam seleksi awal kekaisaran, dan namanya adalah Huang Hao. Seorang murid dari klan Surgawi Kirin Yang Sunyi." Yang Xiaotian terkejut. Ya, orang ini bukan hanya murid dari klan Dewa Kirin Desolate, tetapi dia juga keturunan langsung dari leluhur Kirin dan bahkan memiliki 2 jenis garis keturunan Kirin, termasuk garis keturunan terkuat dari klan Dewa Kirin Desolate. Ekspresi Peng Long serius. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia menyembunyikan sebagian besar kekuatannya selama pemilihan awal kekaisaran. Kekuatan sejatinya ada di lapisan kelima alam roh surgawi. Selain itu, dia telah mengembangkan teknik kultivasi terkuat dari klan Dewa Kirin Yang Sunyi. Bakatnya sangat besar, bahkan menyaingi leluhur Kirin sendiri. Alis Yang Xiaotian berkerut. Di hutan bulan merah, kilin api es yang berhasil ditundukkannya, meski merupakan binatang surgawi jenis Kirin, hanya merupakan cabang kolateral dari klan Surgawi Kirin terpencil dan garis keturunannya jauh lebih rendah dibanding garis keturunan langsung binatang surgawi dari klan Surgawi Kirin terpencil. Apalagi dibandingkan dengan murid seperti Huang Hao, yang memiliki garis keturunan leluhur Kirin. Dengan berita ini dirilis, banyak yang mengatakan bahwa Huang Hao memiliki peluang bagus untuk meraih tempat pertama dalam pertarungan memperebutkan keilahian ini. Peng Long melanjutkan. Yang Xiaotian mengangguk. Klan Kirin memang salah satu dari 3 tiran Desolation. Memiliki garis keturunan leluhur Kirin memang tak tertandingi kekuatannya. Terutama karena Huang Hao ini juga berada di lapisan kelima alam roh surgawi. Tak heran, setelah mendengar berita ini, semua orang percaya bahwa Huang Hao berpeluang meraih tempat pertama dalam pertarungan memperebutkan keilahian ini. Lagi pula,
Perbedaan tingkat kekuatan antara dia dan yang lainnya terlalu besar, dia saat ini berada di lapisan keempat alam suci, sementara yang lainnya berada di lapisan kelima alam roh surgawi. Juga, ada yang mengatakan bahwa putra mahkota Kekaisaran Dewa juga menyembunyikan sebagian besar kekuatannya selama seleksi awal Kekaisaran dan bahwa wilayahnya yang sebenarnya juga berada di lapisan kelima alam roh surgawi. Peng Long menambahkan, dan putra mahkota Kekaisaran Dewa memiliki garis keturunan dari 5 klan Dewa kuno yang agung. Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dari Huang Hao. Kekaisaran Dewa merupakan kekaisaran terdepan di benua Zongtian. Terdapat sejuta kerajaan di benua Zongtian, dan Kekaisaran Dewa berdiri sebagai pemimpin dari sejuta kerajaan tersebut, kekuatannya betul-betul mengerikan. Putra mahkota Kekaisaran Dewa sebenarnya memiliki garis keturunan dari 5 klan Dewa kuno yang agung. Yang Xiaotian tercengang. Garis keturunan dari 5 klan Dewa kuno yang agung, bukankah itu membuatnya lebih menantang surga daripada Zheng Qianqian? Meskipun Zheng Qianqian memiliki 5 tubuh surgawi yang agung, dibandingkan dengan garis keturunan dari 5 klan Dewa kuno yang agung, dia masih jauh lebih lemah. Berapa banyak vena surgawi yang telah dibuka oleh Huang Hao dan putra mahkota Kekaisaran Dewa? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Peng Long menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu karena baik Huang Hao maupun putra mahkota tidak menggunakan kekuatan nadi surgawi mereka selama pemilihan awal kekaisaran. Mereka bahkan tidak memanfaatkan kekuatan buah suci. Tetap saja, keduanya dengan mudah mengklaim tempat pertama dalam seleksi awal kekaisaran. Yang Xiaotian mulai berpikir, Liang Heng telah membuka 12 vena surgawi. Dengan Huang Hao dan putra mahkota Kekaisaran Dewa yang memiliki bakat lebih tinggi daripada Liang Heng, dan berada di lapisan kelima alam roh surgawi, mereka mungkin telah membuka 60 vena surgawi atau bahkan lebih. Selain itu, konon katanya seorang keturunan dari sekte kuno nomor 1, sekte tersembunyi surgawi, juga telah muncul, bernama Mo Xiyuan, terlahir dengan 7 tubuh pedang yang hebat dan bakat yang menantang surga. Ia juga berada di lapisan kelima alam roh surgawi, kekuatannya sebanding dengan Huang Hao dan putra mahkota. Kata Peng Long. 7 tubuh pedang tertinggi sejak lahir. Yang Xiaotian tergerak. Ini adalah tubuh pedang terbanyak yang pernah dimiliki siapapun sejauh ini. Sekte Dewa Tersembunyi Kuno adalah sekte nomor 1 di era kuno, dengan kekuatan yang bahkan melampaui Kekaisaran Dewa saat ini. Namun, sekte ini mengalami kemunduran di era sebelumnya dan kemudian bersembunyi. Sekarang setelah keturunan sekte tersembunyi surgawi telah menampakkan diri, apakah itu berarti sekte penyendiri itu juga siap tampil ke permukaan? Tampaknya pertempuran untuk pendewaan ini benar-benar akan menjadi pertemuan orang-orang berbakat yang luar biasa. Berapa banyak hati pedang dan niat pedang yang telah dikultivasikan Mo Xiyuan ini? Yang Xiaotian bertanya. Tidak yakin, Peng Long menggelengkan kepalanya. Karena selama pemilihan awal kekaisaran, Mo Xiyuan tidak menggunakan hati pedang atau niat pedangnya. Namun ada yang mengklaim bahwa dia telah mengolah 12 niat pedang tertinggi. Tidak pasti apakah itu benar atau tidak. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi serius. Liang Heng yang mengolah 9 inten pedang tertinggi sudah langka. Jika Mo Xiyuan mengolah 12, itu akan sangat menakjubkan. Terlebih lagi, dengan Mo Xiyuan yang berada di tingkat kelima alam roh surgawi, memiliki 7 tubuh pedang tertinggi, dan ditambah dengan 12 niat pedang tertinggi, kekuatan tempurnya dapat dianggap mengerikan. Yang Xiaotian merasakan tekanan luar biasa. Oleh karena itu, sebelum pertempuran untuk pendewaan, dia perlu menerobos ke alam suci tingkat kelima dan memadatkan buah suci alam semesta primordial kelima. Akan tetapi, dengan waktu yang tersisa hanya sekitar 3 bulan hingga pertarungan untuk pendewaan, bahkan dengan buah dewa takdir dan pohon dewa takdir, mustahil baginya untuk menerobos ke alam kelima alam suci. Dia harus mencari cara lain. Juga, bakat dan kekuatan putra suci keluarga Tian, Tian Junheng, tidak kalah dengan ketiga Huang Hao, lanjut Peng Long. Dikatakan bahwa Tian Junheng telah mengolah tubuh surgawi 3 kehidupan. Tubuh surgawi 3 kehidupan, seru Yang Xiaotian dengan terkejut. Peng Long mengangguk, juga dengan wajah serius, dia telah berhasil mengolah 3 teknik kultivasi besar masa lalu, sekarang, dan masa depan hingga tingkat ke-10, memperoleh tubuh surgawi 3 kehidupan. Yang Xiaotian merasakan firasat buruk dalam hatinya. 3 teknik kultivasi agung di masa lalu, masa kini, dan masa depan merupakan teknik terkuat dari Sekte Buddha. Mengolah satu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia, namun Tian Junheng telah berhasil mengolah ketiganya hingga tingkat ke-10, melahirkan tubuh surgawi 3 kehidupan.
Seperti halnya dia, yang telah membuka semua titik akupuntur di tubuhnya, menyerap nektar surgawi, dan akhirnya membentuk tubuh surgawi abadi. Jika Tian Junheng memiliki bakat bawaan yang begitu tinggi, lalu mengapa Kaisar Langit Awal yang agung masih memilih ahli waris dari luar? Yang Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Secara logika, karena Tian Junheng telah mengolah 3 teknik kultivasi agung dan memiliki tubuh surgawi 3 kehidupan, ia pun seharusnya memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Kaisar Surgawi Awal yang agung. Peng Long menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Surgawi Awal yang agung. Apakah ada berita tentang pedang surgawi dan api surgawi? Tanya Yang Xiao Tian. Kudengar pedang Dewa Matahari Menelan ada di tangan Dewa Pengobatan Badai, jawab Peng Long. Masih belum ada berita tentang api surgawi. Pedang Dewa Matahari yang menelan. Seru Yang Xiao Tian dengan terkejut. Pedang Dewa Matahari Menelan adalah salah satu pedang dewa kuno, artefak berharga milik Sekte Dewa Matahari Menelan kuno. Ya, pedang Dewa Matahari yang menelan. Peng Long hendak melanjutkan ketika tiba-tiba, sebuah suara kasar dari luar istana terdengar, Yang Xiao Tian, keluarlah. Ekspresi Yang Xiao Tian menjadi gelap, ayo keluar dan lihat. Dia kemudian berjalan keluar istana bersama Peng Long. Begitu mereka meninggalkan istana, mereka melihat Zhao Dingyi dan sekelompok besar apoteker menghalangi jalan luar. Akan tetapi, orang yang memimpin mereka bukanlah Zhao Dingyi, melainkan seorang pria parubaya dengan rambut kuning kemerahan, menyerupai singa yang sedang marah. Dewa Obat Badai. Pria parubaya ini jelas merupakan Dewa Obat Badai, Dewa Obat peringkat kedua di benua Zongtian. Bab 610 Naga Biru Api Surgawi. Tuan, dia adalah Yang Xiao Tian. Zhao Dingyi tiba-tiba menghentikan candaannya dan menunjuk Yang Xiao Tian dengan penuh kebencian, lalu menyapa Dewa Obat Badai. Jadi, kamu adalah alkemis pelindung surgawi. Memang, pahlawan muncul dari Yang Muda, Dewa Obat Badai berkata tanpa menyebutkan masalah Zhao Dingyi yang ditampar dan tersenyum pada Yang Xiao Tian. Saya sudah bertemu dengan Senior Storm, kata Yang Xiao Tian sambil mengepalkan tangan dan dengan nada acuh tak acuh, bolehkah saya bertanya apa urusan Senior Storm di istana kita? Dewa Obat Badai menatap Yang Xiao Tian dan terkekeh, kepala balai selalu memuji bakat alkimia saudara Yang, mengatakan bahwa bakat saudara Yang dalam alkimia 100 kali lebih besar darinya dan bahwa tingkat alkimia miliknya langka di dunia ini. Apakah saudara Yang tertarik bertukar wawasan tentang alkimia dengan saya? Pertukaran dalam alkimia, ekspresi Yang Xiao Tian tetap tenang, senior adalah Dewa Pengobatan Bintang 10, dan aku adalah Dewa Pengobatan Bintang 9. Aku ingin tahu bagaimana senior ingin bertukar wawasan. Mendengar Yang Xiao Tian dengan sengaja menyebutkan bahwa dia adalah Dewa Pengobatan Bintang 10, bahkan seseorang yang berkulit tebal seperti Dewa Pengobatan Badai pun tersipu malu. Memang, tidak terhormat bagi Dewa Pengobatan Bintang 10 untuk menantang Dewa Pengobatan Bintang 9, bahkan jika dia menang, itu akan memalukan. Dewa Obat Badai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu hanya pertukaran biasa, saudara yang tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kemudian dia menambahkan, saya mendengar bahwa saudara Yang, saat menguji Dewa Obat Bintang 9, meramu pil pemecah dewa berkualitas tinggi. Mari berkompetisi dalam membuat pil pemecah dewa dengan kualitas terbaik. Siapapun yang dapat meramu pil pemecah dewa dengan kualitas lebih tinggi, dialah pemenangnya. Jika kedua ramuan kita memiliki kualitas yang sama, siapapun yang menghabiskan waktu lebih sedikit akan menang, bagaimana dengan itu? Kemudian dia berkata, jika saudara Yang kalah, kamu akan menjadi kepala alkemis untuk keluarga Zhao, membuat ramuan untuk kita. Jika aku kalah, kamu yang menentukan syaratnya. Yang Xiao Tian terkejut. Dia tidak menyangka jika dia kalah, Dewa Obat Badai akan menginginkannya menjadi kepala alkemis untuk keluarga Zhao. Namun, gelar kepala alkemis ini kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk menjadikannya pelayan keluarga Zhao. Dia harus meramu ramuan untuk keluarga Zhao selama sisa hidupnya, saat itu, dia tidak akan memiliki kebebasan sama sekali, dan dia bahkan mungkin dipenjara di suatu tempat, hanya meramu ramuan untuk mereka, dengan hidup dan matinya di tangan keluarga Zhao. Baiklah, tapi jika senior kalah, aku menginginkan nyawamu. Kata Yang Xiao Tian, ekspresinya tidak berubah. Yang Xiao Tian, beraninya kau. Zhao Dingyi berseru dengan marah, sementara raut wajah para apoteker yang datang bersama Dewa Obat Badai juga berubah. Tak seorang pun menyangka Yang Xiao Tian berani menuntut nyawa Dewa Obat Badai Zhao Yun. Mata Dewa Obat Badai Zhao Yun juga dipenuhi dengan niat membunuh.
Kalau saja mereka tidak ada di aula apoteker, dia mungkin sudah marah sejak lama. Pada saat ini, Yang Xiaotian menambahkan, saya mendengar bahwa pedang Dewa Matahari menelan ada di tangan senior. Jika senior kalah, saya tidak hanya menginginkan nyawamu, saya juga menginginkan pedang Dewa Matahari menelan ada di tubuhmu. Melihat Yang Xiaotian menginginkan pedang Dewa Matahari yang menelan miliknya, ekspresi Zhao Yun menjadi semakin dingin. Sambil menatap Yang Xiaotian, dia berkata-kata demi kata, baiklah, jika aku kalah, aku akan menyerahkan nasibku padamu, dan pedang Dewa Matahari yang menelan akan menjadi milikmu juga. Dia tentu tidak percaya bahwa dirinya, seorang pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi yang perkasa dan Dewa Pengobatan peringkat kedua di benua Zongtian, bisa kalah dari seseorang di alam suci tingkat keempat. Bagus, kata Yang Xiaotian, dalam setengah tahun, kita akan berkompetisi di aula apoteker Zongtian. Mendengar Yang Xiaotian menetapkan tanggal setengah tahun kemudian, alis Dewa Obat Badai berkerut, namun akhirnya, dia mengangguk, setuju. Dia tidak percaya bahwa bahkan dengan persiapan setengah tahun, Yang Xiaotian dapat membalikkan keadaan. Setelah itu, Dewa Obat Badai pergi bersama Zhao Dingyi dan yang lainnya. Tak lama kemudian, berita mengenai kesepakatan Yang Xiaotian dan Dewa Obat Badai untuk bertanding dalam waktu setengah tahun pun tersebar, dan aula apoteker pun ramai. Mendengar berita itu, Dewa Pengobatan Qitian segera bergegas ke istana Yang Xiaotian bersama muridnya Ren Xiaoxue, seolah terbakar. Melihat Yang Xiaotian, Dewa Pengobatan Qitian menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Saudara Yang, kamu, terlalu kacau, terlalu gegabah, terlalu terburu-buru. Dewa Pengobatan Qitian mengucapkan beberapa ekspresi, terlalu banyak, secara berurutan, penampilannya yang cemas menghangatkan hati Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, Senior Qitian, silakan duduk dan minum teh. Melihat Yang Xiaotian masih ingin tersenyum dan minum teh, Dewa Pengobatan Qitian memutar matanya, pada saat seperti ini, kamu masih ingin tersenyum dan minum teh. Kemudian dia menambahkan, apakah kamu tahu bahwa Zhao Yun memiliki 3 api surgawi dan dapat meramu pil pemecah dewa tingkat surgawi 3 kesengsaraan? Aku tahu, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dewa Pengobatan Qitian terkejut, dan dia melihat ke arah Yang Xiaotian, kau tahu dan masih bisa bersaing dengan Zhao Yun. Apakah kau percaya diri? Saya tidak yakin, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Zhao Yun, yang berada di alam dewa surgawi, memiliki 3 api surgawi dan dapat memurnikan pil pemecah dewa tingkat 3 kesengsaraan. Meskipun dia juga memiliki 3 api surgawi, dia berada di lapisan keempat alam suci, menjembatani perbedaan alam untuk memurnikan pil pemecah dewa, dia hanya dapat memurnikan pil pemecah dewa tingkat 2 kesengsaraan. Karena itu, jika mereka bertanding sekarang, yang pasti kalah adalah dia. Dewa Pengobatan Qitian, mendengar bahwa Yang Xiaotian tidak percaya diri namun tetap memilih untuk bersaing dengan Zhao Yun, sangat marah hingga janggutnya berdiri tegak di udara. Senior, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah Anda tahu di mana letak api surgawi? Tanya Yang Xiaotian. Sekarang dia hanya bisa memurnikan pil pemecah dewa tingkat 2 kesengsaraan, tetapi jika dia bisa mendapatkan api surgawi lainnya dalam waktu setengah tahun, dia akan bisa memurnikan pil pemecah dewa tingkat 3 kesengsaraan. Dewa Pengobatan Qitian tertegun sejenak, kau ingin menaklukkan api surgawi. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, api surgawi langit dan bumi tidak semudah itu ditaklukkan. Bahkan Zhao Yun, yang sekarang berada di alam dewa langit, merasa sulit menaklukkan api surgawi langit dan bumi. Ketiga jenis api surgawinya semuanya telah dikultivasikan, kata Yang Xiaotian. Sama seperti api surgawi milik Xie Wuxin, api surgawi milik Zhao Yun juga diperoleh melalui kultivasi. Tolong beri saya pencerahan, senior, kata Yang Xiaotian sambil mengepalkan tangannya. Dewa Pengobatan Qitian merenung sejenak lalu berkata, Pulau Hati Surgawi memiliki api surgawi naga biru. Naga biru api surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraannya. Meskipun api surgawi naga Azure tidak termasuk dalam 5 teratas, ia masih merupakan salah satu dari 10 api surgawi teratas. Namun, Pulau Hati Surgawi adalah benteng pengadilan surgawi, dan orang luar tidak bisa masuk, kata Dewa Pengobatan Qitian. Benteng pengadilan surgawi. Yang Xiaotian mulai berpikir. Sementara orang luar tidak bisa masuk, jika dia bisa memenangkan tempat pertama dalam pertempuran keilahian dan menjadi murid Kaisar Surgawi awal yang agung, maka dia akan bisa masuk. Selain api surgawi naga biru di Pulau Hati Surgawi,
aku tahu lokasi api surgawi lainnya, kata Dewa Pengobatan Qitian, hanya saja, api itu berada di tanah dingin tertinggi, di mana bahkan Dewa Surgawi biasa pun kesulitan untuk memasukinya. Apa yang dibicarakan senior? Yang Xiao Tian bertanya, tidak dapat menahan diri. Api surgawi Taiyin. Dewa Pengobatan Qitian berbicara perlahan. Yang Xiao Tian terkejut. Api surgawi Taiyin, peringkat ketiga. Legenda mengatakan bahwa api surgawi Taiyin terbentuk melalui evolusi api Taiyin selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika kau bisa memasuki tanah dingin tertinggi dan menemukan api surgawi Taiyin, tidak ada yang mampu menaklukkannya, kata Dewa Pengobatan Qitian sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut ditertawakan oleh saudara Yang. Dulu aku melarikan diri dengan cepat, kalau tidak, aku pasti sudah menjadi abu sejak lama. Mendengar bahwa bahkan Dewa Pengobatan Qitian tidak dapat menaklukkan api surgawi Taiyin, hati Yang Xiao Tian pun hancur. Senior, apakah kamu tahu tempat yang memiliki kiroh surgawi? Yang Xiao Tian kemudian bertanya. Dengan waktu sekitar 3 bulan menjelang pertempuran keilahian, dia perlu menerobos ke lapisan kelima alam suci dan harus menemukan tempat dengan kiroh surgawi untuk berkultivasi. Dewa Pengobatan Qitian menggelengkan kepalanya, di dalam batas-batas Senzu, tidak ada tempat dengan konsentrasi kiroh surgawi yang kaya. Namun, ada tempat yang, meskipun kekurangan kiroh surgawi, memiliki kinaga primordial. Kinaga primordial bahkan jauh lebih baik daripada kiroh surgawi.